Pria ini bernama Duan Ran, baru pulang dari belajar di luar negeri, benar-benar anak orang kaya, sedangkan gadis ini adalah Qian Xixi. Ketika dia masih kecil, ayahnya pergi tanpa jejak dan ibunya meninggal dunia secara mendadak. Xixi menjadi yatim piatu dalam semalam, air matanya membuat Yo Jie bersimpati, lalu membawa Xixi pulang. Xixi yang semula adalah tetangga, menjadi anggota keluarga Duan Ran, bahkan orang tua Duan Ran lebih menyayangi Xixi daripada dia. Meskipun Xixi menumpang makan di rumah mereka, dia hidup hemat, dan setiap bulan memberikan uang makan tanpa kurang 1 sen pun. Duan Ran datang ke perusahaan Livestream untuk mengunjungi Qian Xixi. Perusahaan ini adalah anak perusahaan ayahnya. Semua orang harus memanggil Duan Ran sebagai bos Duan. Hari ini Chen Lang menjemputnya. Duan Ran mendengarkan kabar tentang Xixi dan perusahaan dari dia. Masuk ke kantor, Chen Lang berbalik dan melihat Duan Ran sedang duduk di kursinya. Dia tidak tahu bahwa duduk di kursinya akan menyebabkan masalah. Dalam hati Chen Lang merasa tidak nyaman, mengira dia kembali untuk mengambil posisinya. Sebenarnya Duan Ran hanya datang mencari Xixi untuk pergi makan bersama saja. Xixi sedang berdandan. Duan Ran terus mengganggunya. Xixi tidak peduli, hanya sibuk dengan pekerjaannya. Duan Ran melihat Qian Xixi mengabaikannya dan merasa tidak senang. Ketika aku berbicara, bisakah kamu berhenti sebentar? Apakah kamu mau pergi makan denganku? Jangan tarik rambutku, cepat lepaskan. Setelah mengantar Xixi ke tempat pertemuan, Duan Ran mengeluarkan kunci untuk menyalakan harta kesayangannya. Kunci milikmu itu hanyalah kunci cadangan, kunci utamanya ada padaku. Hak penggunaanku atas harta kesayangan telah dipulihkan, selamat tinggal. Tindakan Duan Ran ini membuat Xixi tertegun, tetapi hanya bisa memaki dari belakang saja. Xixi datang menemui Direktur Wu untuk membahas kerjasama tetapi diusir keluar. Sang Jiayun adalah sahabat terbaiknya. Dia penasaran ingin tahu kalimat pertama apa yang Duan Ran ucapkan kepadanya saat kembali. Pukul 4 sore kemarin di bandara, kalimat pertama yang dia ucapkan saat bertemu denganku adalah Qian Xixi, kamu jadi gemuk. Kalimat kedua adalah Qian Xixi, kamu gemuk seperti babi. Jiayun berkata dengan yakin, hubungan antara kalian berdua pasti tidak sesederhana kakak adik. Xixi beranggapan bahwa mereka berdua tidak mungkin menjadi pasangan. Apalagi orang tuanya hanya menganggap dia sebagai adik perempuan Duan Ran saja. Xixi mengikuti Chen Lang tetapi dikagetkan oleh Duan Ran, sehingga tidak tahu Chen Lang naik ke lantai berapa. Qian Xixi mengeluarkan buku catatan kecil yang dibawanya. Duan Ran melihatnya dan mengatakan beberapa hal yang membuka wawasan Xixi. Setelah dicerahkan olehnya, dia datang lagi menemui Direktur Wu lalu menyombongkan diri kepadanya, menjamin investasi $100.000 akan menghasilkan keuntungan 1,2 juta. Dengan volume penjualan mencapai 5,2 juta. Jika tidak berhasil, setiap kekurangan 10.000 yuan, dia akan menyikat toilet pria selama sehari, dan berhasil menandatangani kontrak. Xixi dengan gembira mengundang Duan Ran untuk merayakan. Dia hanya melirik sekilas kontrak itu sudah yakin dia tidak akan mencapai tujuan, menyuruhnya menunggu untuk menyikat toilet pria. Kemudian dia pura-pura menangis untuk mendapatkan belas kasihan darinya. Ternyata setiap pria takut pada wanita yang menangis. Duan Ran tidak punya pilihan selain setuju membantu Qian Xixi mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Xixi langsung tertawa cekikikan. Ketika mereka berdua tiba di perusahaan, mereka menemukan tidak ada siapa-siapa di sini. Ternyata mereka telah dibawa oleh Chen Lang kesannya untuk berlibur. Dia menggunakan hal ini untuk menunjukkan kekuatannya kepada Duan Shengjun, memaksanya untuk membagi 80% saham kepadanya. Tentu saja Duan Shengjun tidak setuju. Xixi menelepon Chen Lang, dan dia menjawab. Karena Duan Ran ingin mengambil alih wilayahnya, maka dia melakukan ini. Dia ingin mengambil kembali 80% saham yang berada di tangan grup Ye. Jika pimpinan grup tidak setuju, dia akan merusak Livestream hari ini. Setelah mengatakan itu, dia menyuruh Duan Ran untuk segera mencari cara mengundang teman-teman ke Livestream. Tetapi mereka malah diberitahu bahwa Chen Lang telah membawa semua pakaiannya pergi. Di sana, dia menyita semua ponsel semua orang dan berbohong bahwa Qian Xixi sakit sehingga tidak bisa datang. Untungnya Tuhan tidak menyia-nyiakan usaha orang yang tulus. Susu dengan diam-diam mengambil ponsel lalu buru-buru menelepon Xixi. Namun Chen Lang tetap ketahuan. Kemudian dia langsung membawa orang-orang lain pergi, meninggalkan Susu sendirian. Padahal kurang dari 3 jam lagi Livestream harus dilakukan. Xixi khawatir, meskipun menemukan kelompok streamer itu, tetapi jika Chen Lang tidak mengirimkan barang, apa yang harus dilakukan? Mereka berdua berpisah untuk bertindak. Duan Ran pergi mencari susu, sedangkan Qian Xixi pergi ke pusat perbelanjaan membeli pakaian yang dibutuhkan untuk Livestream. Xixi mengenakan sepatu hak tinggi 10 cm berlari ke seluruh pusat perbelanjaan besar.
Susu merasa terlalu rumit, perusahaan punya daftar, dia disuruh langsung ke konter mengambil barang. Dengan begitu kecepatannya akan jauh lebih cepat. Ada satu jaket kuning yang harus tayang live tetapi belum ada. Melihat seorang gadis lewat sedang mengenakan jaket itu, Qian Xixi segera menggunakan tasnya untuk bertukar jaket dengan orang itu. Duan Ran tidak mengenal Susu, sudah mencari lama tetap tidak menemukannya. Untungnya dia mengenalinya. Mereka berdua tiba di dermaga tetapi tidak tahu orang-orang itu pergi ke arah mana. Saat ini Yuan mengirim lokasi kepada Susu. Duan Ran buru-buru menyewa kapal untuk pergi ke sana, meninggalkan satu kapal lain untuk Xixi. Saat ini Chen Lang masih merasa puas diri, mencibir mungkinkah Duan Ran akan datang ke sana. Siapa sangka sedetik kemudian dia sudah muncul di depannya. Aku merasa kasihan pada ayahku, mengapa dia memilih benih luar sepertimu. Selesai dia juga berkata kepadanya, aku datang ke perusahaan hanya untuk mengajak Qian Xixi makan bersama. Aku tidak peduli sedikit pun dengan perusahaanmu ini. Ketika Xixi sedang menjinjing pakaian duduk di dermaga, Duan Ran menelepon, oh, jangan-jangan Direktur Wu, bos perusahaan pakaian, datang untuk menonton Livestream. Livestream akan segera dimulai tetapi Qian Xixi belum tiba. Duan Ran memberikan ide, selama ada yang Livestream dalam waktu yang ditentukan, tidak dianggap melanggar kontrak. Kemudian dia menyuruhnya Livestream sendirian selama 30 menit pertama. Setelah selesai dia menyuruh Chen Lang untuk segera menyerahkan pakaian. Karena ada beberapa barang yang Xixi tidak berhasil beli, sayangnya air pasang naik, semua pakaian sudah basah kuyup. Untungnya saat ini Xixi sudah tiba. Duan Ran menyuruh semua orang cepat naik ke yacht untuk berganti pakaian. Para streamer cantik semua mulai memilih posisi untuk Livestream. Suasana santai ini membuat jumlah penggemar mereka perlahan-lahan meningkat. Ketika semua orang sedang gembira, pakaian edisi terbatas dari Nishiyama Yohashi malah terendam air. Semua orang menantikan pakaian ini, seluruh sanya tidak ada. Duan Ran berpikir mungkin Xiamen ada, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Ternyata Zhang Jiayun tidak mengangkat telepon, dia sedang sibuk mengobrol dengan seorang pria tampan. Qian Xixi langsung menyuruh karyawan Pineapple membawa pakaian untuk mencari Jiayun, memintanya untuk Livestream membantu. Tidak mengangkat telepon, malah tiba-tiba muncul di Livestream. Apakah itu dia? Itu Jiayun kan? Kali ini mereka berhasil menjual banyak sekali pakaian. Livestream selesai, Duan Ran mengumumkan hasilnya kepada semua orang. Pendapatan yang mereka capai hari ini adalah 5,09 juta dolar. Saat ini Qian Xixi tiba-tiba tertidur lelap, berdiri pun bisa tidur. Duan Ran menggendong Xixi ke kabin kapal untuk beristirahat. Pemandangan ini memang bukan cinta seorang kakak untuk adiknya. Agak manis melihat Xixi tidur pulas. Duan Ran merasa dia sangat menggemaskan. Tapi setelah bangun, dia seperti penagih utang saja. Pergi tidur di tempat tidur, lalu Duan Ran juga berbaring di samping Qian Xixi tertidur pulas. Hari ini mereka berdua benar-benar kelelahan. Dari Xiamen ke sana lalu mengejar sampai ke pulau. Saat ini Susu menerima telepon dan masuk ke kabin kapal. Melihat mereka berdua berbaring di tempat tidur, dia buru-buru menutup pintu untuk membantu mereka. Setelah turun dari kapal semua orang berencana menginap semalam di sini. Melihat Xixi tampak lesu dan murung, Duan Ran menyuruhnya untuk bergembira. Hari ini mereka meraih kemenangan yang luar biasa. Ternyata tidak mencapai hasil yang pernah dia sombongkan. Dia harus pergi menyikat toilet pria. Xixi tidak bisa merasa senang. Malam harinya merayakan kemenangan hari ini. Duan Ran membawakan arak untuk Xixi minum dan membicarakan kembali tentang masa kecil mereka pernah merintis usaha bersama. Qian Xixi beranggapan Duan Ran menghabiskan uang secara boros. Dia malah beranggapan Xixi terlalu pelit. Begitu saja, mereka berdua mabuk. Duan Ran tiba-tiba menjadi kuat, menggendong Xixi kecil kembali ke kamar hanya dengan satu tangan, lalu tidur di ranjang yang sama. Sampai ketika Susu datang memanggil mereka berdua untuk kembali ke Xiamen, mereka baru sadar. Setelah bangun tidur mereka berdua saling pandang. Mungkin sejak saat itu, mereka sudah memiliki perasaan satu sama lain. Kembali ke perusahaan di Xiamen, mereka menemukan Chen Lang telah membawa tim dan semua barang berharga pergi. Malam harinya ayah, anak Duan Ran dan Xixi bersama-sama menganalisis. Chen Lang menimbulkan masalah di sana adalah karena dia sudah merencanakannya sejak awal. Duan Ran datang ke perusahaan Chen Lang. Tujuannya adalah agar semua orang merasa posisinya tidak lagi kokoh. Karena itu, dia memilih untuk pergi. Menurut penyelidikan Duan Shengjun, meskipun Chen Lang ambisius, pasti ada orang di belakangnya yang mengarahkannya. Chen Lang akan membawa sumber daya perusahaan pergi, mendirikan cloud. Duan Shengjun juga mengatakan, 80% pemegang saham Kie tidak akan berinvestasi pada Rui lagi. Karena itu, dia meminta Qian Xixi bekerja di Kie terlebih dahulu. Keesokan harinya datang ke perusahaan membereskan barang, bersiap kembali ke Kie. Xixi tidak rela begitu saja kembali ke Kie, menjalani kehidupan masuk kerja jam 9 pagi pulang jam 5 sore. Rui yang baru, Duan Shengjun mengatakan adalah mimpi dan harapannya.
dia membujuk Duan Ran bersama dengan Yushi dan Susu untuk tetap tinggal. Mereka bersama-sama merintis usaha membangun kembali Rui. Saat ini pemilik rumah datang menagih uang sewa. Mereka sudah menunggak 1 bulan uang sewa. Rencana Chen Lang ini memang menarik. Dirinya pergi tetapi meninggalkan setumpuk utang. Duan Ran melihatnya, lalu membawa pemilik rumah ke lantai atas, meyakinkannya untuk menunda beberapa hari. Kemudian mengeluarkan kartu anggota Kie dan memberikannya kepadanya. Tentu saja pemilik rumah setuju. Duan Ran turun tidak melihat Qian Xixi. Susu mengatakan dia sudah pergi mencari Direktur Wu, pergi memenuhi janji tertentu. Duan Ran menduga pasti Xixi telah datang ke perusahaan Direktur Wu untuk menyikat toilet. Dia pergi ke toilet, ternyata dia sedang menyikat di sini. Duan Ran membujuk sangat lama tetapi dia tetap tidak tergerak. Sebenarnya perkiraan penjualan mereka kali ini adalah 3,2 juta. Qian Xixi berhasil menjual lebih dari 2 juta. Direktur Wu sudah sangat puas. Aku sudah bilang tidak perlu menyikat toilet tetapi kamu tidak percaya. Selanjutnya Xixi memberitahu Duan Ran. Karena Duan Shengjun bersikeras meminta membeli 80% saham yang berada di tangan Chen Lang, maka dia penasaran mengundurkan diri dari Kie. Hari itu Xixi datang untuk wawancara tetapi Yuan malah tiba-tiba pergi. Dia ditarik untuk memeriahkan suasana. Hasilnya malah berteriak-teriak menawarkan barang seperti membuka kios kaki 5. Bahkan menawar harga setelan baju senilai $600 menjadi $60. Akibatnya dia dimarahi habis-habisan oleh Chen Lang. Tetapi keajaiban terjadi. Dalam 15 menit Qian Xixi on air, pengikut bertambah 3.000. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi. Karena itu Chen Lang mengizinkan Xixi untuk tinggal. Untuk membantu Xixi merintis usaha, Duan Ran menahan rasa sakit. Menjual semua model yang dia koleksi dan juga mobil sport kesayangannya yang paling ia cintai. Dia menerobos masuk ke ruang rapat Kie, mengatakan dia akan melanjutkan mengoperasikan Rui. Dia sudah menjual mobil dan membayar uang sewa setengah tahun Rui. Di permukaan, Duan Shengjun tampak tidak setuju dengan cara anaknya, tetapi Shen Jiangtao sangat mendukung. Tetapi dia tidak mengerti Duan Ran baru pulang ke negara. Bagaimana kau harus mengoperasikan Rui seperti apa? Dan mengapa begitu peduli pada Rui? Karena ada orang yang bilang Rui adalah masa depan saya. Duan Shengjun berpikir Duan Ran tidak cukup mampu. Bahkan Chen Lang pun tidak bisa. Bagaimana dia bisa? Lalu menyuruhnya keluar lebih dulu. Duan Ran berkata kepada Qian Xixi, ayahnya tidak setuju. Dia pikir Duan Ran tidak sebaik Chen Lang. Xixi menyemangati, meskipun kamu tidak profesional seperti Chen Lang, tetapi usaha dan idemu sangat hebat, sangat cocok untuk Rui. Meskipun di luar Duan Shengjun tidak mendukung Duan Ran sama sekali, tetapi dia diam-diam menyuruh Shen Jiangtao datang ke Rui, memberitahu mereka berdua kabar gembira. Dewan direksi sangat setuju dengan proposal yang diajukan Duan Ran. Oleh karena itu, Dewan Direksi setuju untuk membiarkan mereka melanjutkan mengoperasikan Rui. Setelah dia pergi, Duan Ran melepaskan outfit Streamer yang sebelumnya. Dia sudah memikirkan bagaimana cara menata Rui. Tampaknya Duan Ran cukup serius, bukan hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Malam harinya mereka berdua berdiskusi bagaimana harus mengoperasikan Rui selanjutnya. Duan Ran percaya diri bahwa dia akan menjadi CEO Rui yang hebat di masa depan. Qian Xixi malah menunjukkan rasa meremehkan. Keesokan harinya, Shen Jiangtao datang ke Rui mengumumkan tentang persaingan posisi CEO mereka berdua. Duan Ran menunjukkan ketidakpuasan, mengatakan dia adalah CEO. Xixi sengaja menggunakan metode provokasi untuk memicunya. Aku pikir CEO harus dipilih melalui cara persaingan. Metode ini sangat masuk akal dan adil. Dia tidak terima, mungkinkah kita belum mulai dia sudah takut. 1 bulan kemudian menggunakan prestasi kerja untuk memutuskan siapa CEO-nya. Qian Xixi berpikir Duan Ran cocok menjadi CEO. Kelebihannya bisa menutupi kekurangan Duan Ran. Tetapi kali ini ada kesempatan, dia tetap akan mencobanya. Duan Ran merasa dirinya mencoba menghadapi Qian Xixi dan Susu. Dia pergi mencari teman sekolah lamanya. Tetapi ketika tahu Chen Lang sudah membawa semua streamer pergi, dia menolak permintaan Duan Ran. Xixi datang mencari Yuan, berharap dia akan terus bekerja sama dengan Rui. Yuan sudah bosan dengan pekerjaan streamer sehingga juga menolak permintaan Xixi. Tahap awal merintis usaha selalu sulit. Melewati langkah awal lalu berjuang keras pasti akan meraih keberhasilan. Mereka berdua harus mencari streamer dan merek kerjasama terlebih dahulu. Duan Ran pikir Zhang Jiayun adalah pilihan yang lumayan bagus sehingga memutuskan untuk pergi mencarinya. Duan Ran menyarankan Qian Xixi merenovasi gudang mereka. Mungkin akan ada sedikit tambahan pemasukan. Keesokan harinya Xixi membawa Susu ke pasar untuk mencari kakak Wu. Di tengah jalan dia tiba-tiba menabrak seseorang. Mobil Xixi tidak menyentuhnya, tetapi pihak lawan pura-pura celaka tidak mau berdiri. Xixi kebetulan melihat celana yang dia kenakan ada simbol kakak Wu. Jadi
mengira pihak lawan adalah kakak Wu. Tidak ada pilihan, dia hanya bisa membawanya ke rumah sakit. Dia sama sekali tidak tahu pihak lawan bukan kakak Wu, bahkan membujuk pihak lawan untuk datang bekerja di Rui bersamanya. Tetapi Lao Yao khawatir kakak Wu akan terluka lagi. Kemudian dia memaksa rombongan Qian Xixi pergi. Xixi merasa sangat bingung, karena dia pernah mencari informasi tentang kakak Wu. Pihak lawan bukan orang seperti itu. Saat ini seseorang keluar dari lift menarik perhatiannya. Xixi mengikuti sampai ke pintu kamar baru tahu. Karya kakak Wu seperti itu, bagaimana bisa orang sepertimu? Kalian adalah, saya Qian Xixi, kamu adalah kakak Wu yang legendaris. Gadis cantik ini baru adalah kakak Wu. Selanjutnya dia membawa rombongan Xixi ke ruang kerja. Melihat desain kakak Wu, mereka berdua teringat pada tumpukan barang di gudang. Lao Yao berkata Wuxi tidak hanya pandai mendesain, tetapi juga penjahit yang hebat. Tidak lama kemudian Qian Xixi berhasil meyakinkan Wuxi. Duan Ran datang mencari Zhang Jiayun. Saat mencoba barang gratis, Jiayun menabrak tangan seseorang yang berdiri di sampingnya. Duan Ran datang menyelamatkan. Selesai dia bahkan memasak sendiri untuknya. Setelah selesai, dia menjelaskan tujuannya adalah berharap dia menjadi Streamer. Jiayun berkata dia sudah menolak Xixi berkali-kali. Duan Ran tahu Xixi belum berhasil meyakinkannya. Itu karena dia tidak tahu apa yang diinginkan Jiayun. Tetapi dia tahu Jiayun suka berbisnis. Dia akan mengajarinya cara berbisnis, sekaligus membantunya mendaftar ke Akademi Bisnis Cambridge. Akhirnya Zhang Jiayun setuju dengan syarat yang Duan Ran ajukan. Malam harinya Qian Xixi pulang ke rumah dengan sangat gembira, memberitahu Duan Ran bahwa dia sudah menemukan Streamer, apalagi juga bisa mendesain sendiri dan live stream sendiri. Sudah menemukan Streamer, itu adalah sahabatnya, Zhang Jiayun. Keesokan harinya Duan Ran membawa Jiayun datang. Qian Xixi langsung tertegun. Dia merasa sulit dipercaya. Tidak menyangka sahabatnya disuap oleh Duan Ran. Duan Ran berniat menarik Jiayun pergi. Xixi menariknya kembali, tidak mengizinkannya pergi. Duan Ran tahu sekarang perusahaan sedang kekurangan modal. Mengajukan usul agar Xixi meminjam uang dari ayahnya. Aku suruh kamu pergi meminjam uang dari paman Duan. Jalan ada di depan. Di depanmu sekarang. Ayahku adalah orang yang paling cocok. Tidak mungkin. Kalau tidak, ya sudah. Pijat kaki, pijat kaki. Pasangan muda ini tidak hanya sering main tangan tetapi juga beradu mulut. Percakapan mereka terdahulu didengar oleh Duan Shenjun. Duan Ran langsung to the point, mengatakan dia perlu bantuan darinya. Tetapi Qian Xixi malah menjelaskan, mereka berdua sedang membahas tentang rencana pengembangan perusahaan di masa depan. Duan Ran berkata kepada Duan Shenjun, dia sudah selesai bernegosiasi kerjasama dengan Perfect Blue, tinggal tanda tangan kontrak saja. Siapa sangka dia malah berkata kepadanya, situasi Direktur MU tidak begitu baik. Keesokan harinya Xixi memuji Wuxi setinggi langit kepada susu, membuat Wuxi tertegun. Dia ingin meminjam uang dariku ya? Aku tidak ada meminjam uang. Xixi bilang dia mengundang Yuan untuk melatih mereka. Mereka berdua begitu mendengar tentang tampil di depan kamera langsung serempak menolak. Tidak ada seorang pun yang terlahir cocok menjadi Streamer. Tidak lama kemudian, Yuan dengan pengalaman menjadi Streamer bertahun-tahun berhasil meyakinkan mereka, mulai melatih postur berdiri mereka. Setelah itu adalah kecepatan berganti pakaian. Kerja sama Duan Ran dan Direktur MU gagal. Selanjutnya dia membawa Zhang Jiayun menemui Direktur Wu lagi. Dia langsung mengatakan mereka tidak punya Streamer. Dia juga tidak percaya kemampuan mereka. Tapi Duan Ran terus mengundang berulang kali. Direktur Wu terpaksa mengatakan bisa pergi mencari Chen Lang untuk bernegosiasi, untuk berkembang dengan baik saat kembali ke Rui. Jiayun menarik Duan Ran berlatih menari bersamanya. Qian Xixi melihat pemandangan ini merasa sangat tidak nyaman. Dia cemburu. Tidak lama kemudian pelatihan rombongan Wuxi juga selesai. Dia live stream untuk pertama kalinya, jadi sangat gugup. Teringat ucapan 11-11, bertingkah bodoh juga adalah daya tarik. Kakak kelima tak repot berpura-pura lagi dan menjadi tidak seimbang. Tak lama, dia sudah sangat dihargai oleh banyak penggemar. Penjualan juga perlahan meningkat. Saat ini, Duan Ran menerima kabar baik dari Direktur Wu. Mereka akan bersaing dengan Chen Lang selama 3 jam. Siapapun yang menang, kontrak koleksi musim depan dari Pineapple akan menjadi miliknya. Ran dan 11-11 ingin memenangkan pertandingan ini, tetapi masih kekurangan Streamer. Mereka memutuskan mencari Yuan untuk live stream. Keduanya berpura-pura di depannya. Siapa sangka, mereka malah ketahuan olehnya. Akhirnya, keduanya harus mengungkapkan tujuan mereka. Mereka berharap Yuan akan kembali live stream untuk membantu. Bagaimanapun, dia masih belum mengakhiri kontraknya dengan Wei. Yuan menyetujui permintaan mereka. Dia juga berkata, ini adalah terakhir
terakhir kalinya dia membantu mereka live stream. Tak lama, hari pertandingan pun tiba. 11-11 dan kawan-kawan sedang gugup bersiap. Saat ini, seseorang bertopi bisbol datang. Dia mengutak-atik saklar utama. Sudah pasti live stream mereka ini akan mengalami masalah. Live stream 11-11 dan kawan-kawan pun dimulai. Sayangnya, mereka hanya punya 3 orang yang live stream. Chen Lang sangat bangga. Dia selalu menganggap dirinya pasti akan menang. Demi live stream ini, mereka berjuang keras. 11-11 bahkan melompat tali untuk memeragakan pakaian. Jia Yun mendengar mereka hampir kalah, jadi dia juga menari dalam live stream. Menarik banyak penonton. Penjualan melonjak. Sebenarnya, mereka masih punya kartu as lainnya. Akhirnya, Yuan pun tiba. Begitu dia datang, penjualan sudah hampir melampaui pihak Chen Lang. Tapi tepat saat semua orang sedang berupaya live stream, terjadi masalah. Tiba-tiba mati listrik. Semua orang, jangan khawatir, membuatmu takut. Kaget sekali, sudah mati listrik, masih bisa menunjukkan kemesraan. 11-11 live stream adegan Duanran dan kawan-kawan memadamkan api. Yuan juga menyarankan semua orang segera menggunakan ponsel untuk live stream adegan itu. Sesaat kemudian, penonton yang melihat sudah setara dengan Cloud. Tunggu sampai Duanran mengganti sekering dan mengatasi masalah. 11-11 dan kawan-kawan melanjutkan live stream. Chen Lang menerima telepon. Ternyata, masalah kali ini di pihak 11-11 adalah karena dia menyuruh pria misterius itu untuk melakukannya. Meskipun Wei kalah dalam persaingan ini, tetapi Direktur Wu melihat mereka berupaya sampai saat-saat terakhir, sudah memutuskan untuk menyerahkan pekerjaan penjualan pakaian kepada Wei. Ini juga bisa dianggap sebagai kejutan menyenangkan. Jia Yun datang mengingatkan Duanran bahwa pemadaman listrik hari ini terlalu kebetulan. Lihatlah gaya rambutmu. Adegan ini terlihat oleh 11-11. Untuk waktu yang lama, dia masih tidak bereaksi. Jia Yun menyadari 11-11 salah paham terhadap mereka berdua, lalu menariknya pergi. Setelah itu, memperlihatkan video mereka berdua menari kepadanya. Jia Yun tahu dia sengaja mempostingnya. Juga tahu dia sangat tidak nyaman beberapa hari ini, jadi dia menunjukkan sikapnya yang sebenarnya. Di antara mereka berdua sama sekali tidak ada Duanran. Dia juga menasihatinya agar jangan terlalu memikirkan pemikiran orang tua Duanran. Setelah itu, dia menelpon dan mengajaknya makan malam, tapi malah menyuruh 11-11 datang ke tempat janji. Dia menasihatinya agar menghargai kesempatan ini. Memiliki teman dekat seperti itu benar-benar berkah 3 generasi. Malamnya, Duanran merasa aneh melihat 11-11 menunggunya. Yang mengajaknya janji adalah Jia Yun, tetapi yang datang bertemu adalah 11-11. Selesai makan, keduanya bersandar satu sama lain, berbicara tentang cinta pertama mereka. Sama-sama putus karena hubungan jarak jauh. Mengapa tidak ada satupun dari kita yang punya akhir yang baik? Duanran memecah topik pembicaraan lebih dulu. Dia berkata, mereka berdua tumbuh bersama dari kecil, sama-sama sangat memahami satu sama lain. Tetapi, mengapa keduanya tidak saling mencintai? Duanran juga jatuh dalam perenungan. Keesokan harinya, Duan Shengjun dan Shen Jiangdao datang ke perusahaan. Setelah berdiskusi, mereka semua berpendapat bahwa 11-11 lebih cocok untuk posisi CEO. Duanran sangat menentang hasil ini, tetapi Duan Shengjun hanya menyuruhnya untuk membantu 11-11 menjalankan Wei. Dia langsung menjawab, 11-11 hanya orang bodoh. Masih mencela dia sebagai pencuri rumah yang sulit dicegah. Di rumahnya, dia mengalahkannya dalam segala hal. Semua hal di rumah direbutnya. Sekarang, bahkan posisi CEO pun dia perebutkan dengannya. 11-11 merasa sangat sedih. Duanran, apa pantas kamu mengatakan pacarmu seperti itu? Meskipun Duanran bermulut jahat, dia masih diam-diam menyelidiki penyebab kebakaran hari itu. Duanran melihat bahwa video itu telah diedit, tetapi staf manajemen berkata itu hanya kebetulan. 11-11 memanggil semua orang ke ruang rapat. Duanran datang terlambat, dihukum berdiri olehnya. Tidak bisa melawannya, jadi dia hanya bisa patuh berdiri. Akhirnya, kamu tetap harus patuh pada istrimu. 11-11 mengatur posisi untuk semua orang. Hanya Duanran yang tidak diatur. Sekarang kamu tahu akibat dari membuat istri marah, kan? Duanran secara tidak sengaja berjalan ke tempat parkir, menemukan mobilnya ada di sini. Melihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Duanran mengangkat pintu dan mengetuk 2 kali, pintu mobil sudah terbuka. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh tuan muda ini. Melihat harta kesayangan dirusak Chen Lang sampai seperti ini, dia sangat sedih. Chen Lang tidak mengakui bahwa masalah pemadaman listrik adalah perbuatannya. Duanran memperingatkannya agar jangan melempar batu di belakang punggung. Malam harinya, dia kembali berdebat dengan ayahnya. Semua krisis perusahaan diselesaikan olehnya. Kemampuan 11-11 tidak setara dengannya. Namun akhirnya dia tidak menjadi CEO, bahkan harus mulai dari posisi magang. Duan Shengjun berpendapat pengaturan ini sangat masuk akal, karena bagaimanapun juga, dia belum pernah berkecimpung
berkecimpung di industri ini. Setelah dicerahkan oleh ayahnya, akhirnya Duan Ran hanya bisa menuruti pengaturan ini. Keesokan harinya dia datang ke kantor mencari 1111. Diketahui, di rekening perusahaan bahkan tidak tersisa 100.000 dolar. Dia menyuruhnya untuk meminjam uang dari ayahnya. Dia malu untuk mengatakannya. Akhirnya, keduanya berdiskusi untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk ayahnya. Ayahnya bisa melihat bahwa putranya pasti ada hal yang ingin dimohonkan darinya. Duan Ran dengan malu-malu mengungkapkan, berharap ayahnya bisa membantu. 1111 juga berada di samping berusaha keras membujuk, tetapi Duan Shengjun menolak permintaan mereka. Setelah itu, Shen Jiangdao menarik Duan Ran ke samping, memutuskan menggunakan uang pribadinya untuk berinvestasi. Duan Ran mencelanya sedikit, menyuruhnya berinvestasi sedikit lagi. Akhirnya Shen Jiangdao setuju mengeluarkan 10 juta untuk 20% saham. Duan Ran membicarakan masalah ini dengan 1111. Dia beranggapan ada masalah, saham jatuh semua ke tangan orang lain. Jadi mereka tidak punya apa-apa lagi. Hanya orang yang bekerja sebagai karyawan, bukan merintis usaha. Hanya orang yang bekerja sebagai karyawan saja. Akhirnya Duan Shengjun terpaksa diam-diam bertindak. Dia dan Shen Jiangdao masing-masing mengeluarkan 5 juta. Sahamnya diserahkan kepada anak-anak. 1111 dan kawan-kawan mencari sumber barang di mana-mana, tetapi semuanya tidak memuaskan. Tepat pada saat ini, dia menerima keluhan dari tetangga. Kamar yang disewakannya untuk Yuan Bao mengganggu tetangga. Jadi dia datang untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Yuan Bao memasang mesin kopi yang sangat besar di dalam rumah. Berkata bahwa kopi tidak hanya membantu mengenyangkan perut, tetapi juga membantu pikiran tetap jernih. Teman-teman burung hantu malam sangat beruntung, ya. 1111 mencoba menyeruputnya. Benar-benar sangat enak. Dalam hatinya muncul sebuah ide. Dia berniat menjual kopi Yuan Bao. Bagaimanapun, mereka masih belum menemukan merek pakaian apapun. Oleh karena itu, 1111 memutuskan menjual kopi terlebih dahulu. Hari ini, 1111 menyebut nama Jiang Ze yang dalam live stream. Jiang Ze yang adalah bintang besar dan juga teman sekelas 1111. Dia juga menyukainya. Video ini kebetulan dilihat Jiang Ze yang, Sabtu jam 12 siang ini mau minum kopi denganku. Aku menunggumu. Tak bertemu tak pulang. Tak lama, hari Sabtu pun tiba. 1111 dan Yuan Bao benar-benar sudah datang ke alun-alun olahraga. Menunggu Jiang Ze yang, menunggu sangat lama. Tetapi Jiang Ze yang tetap tidak muncul di live stream. Yuan Bao kecewa dan pergi sebentar. Tepat pada saat ini, kejutan pun muncul. Kian 1111, Jiang Ze yang benar-benar sudah tiba. Keduanya mengenang banyak hal saat kecil dalam live stream. Setelah ini, penggemar juga tidak lagi meragukan apakah 1111 dan Jiang Ze yang benar-benar teman sekelas. Berkat bantuannya, penonton live stream meningkat berkali-kali lipat. Penjualan juga demikian. Tak bisa dimungkiri, efek bintang sangat efektif. Saat ini, Duan Ran masih berusaha mengambil hati ibunda Jiang Ze yang demi kontrak perwakilan untuk Pineapple, tetapi sepertinya tidak terlalu menjanjikan. Setelah itu, dia pergi makan dengan mantan pacarnya, Ouyang. Dia adalah manajer Jiang Ze yang. Ouyang berkata kepada Duan Ran, hal apapun asalkan dia menentangnya, pasti ibunda Jiang Ze yang akan setuju. Duan Ran memanfaatkan kelemahan ini, akhirnya berhasil membujuk ibunda Jiang Ze yang. Setelah itu, dia kembali datang ke Pineapple mencari Direktur Wu. Siapa sangka, dia malah didahului Chen Lang satu langkah. Mereka sudah menandatangani kontrak dengan artis lain. Duan Ran kecewa kembali ke perusahaan. Fushi berkata kepadanya, Direktur Xiaoyu mengirim kartu ucapan selamat festival musim gugur kepada mereka. Duan Ran tiba-tiba teringat masih ada kerjasama dengan Perfect Blue. Segera pergi mencari Direktur Xiaoyu. Habis-habisan mengatakan banyak kata-kata manis, tetapi pihak lawan tetap tidak mengangguk. Tidak ada pilihan lain, Duan Ran hanya bisa duduk menunggu Direktur Xiaoyu. Melihatnya naik mobil pergi, dia dengan cepat berlari untuk menyatakan keinginannya bekerja sama dengan mereka. Akhirnya Direktur Xiaoyu pun setuju. Keesokan harinya dia datang ke perusahaan mengumumkan bertanggung jawab penuh atas seluruh proyek Perfect Blue. Duan Ran menyuruh setiap streamer perusahaan merekam video pendek. Setelah itu, berikan kepada Wu Yang agar dia memilih orang yang akan berdiri satu panggung dengan Jiang Ze yang. 1111 menemukan Duan Ran terus bersembunyi, menyembunyikan sesuatu di tangannya, tidak mau dia melihat. 1111 mengejar, mengetahui orang yang Duan Ran tunjuk adalah Yuan Yuan. 1111 mengirim lebih dari 50 streamer kepada Yang. Kebetulan dia berada di dekat perusahaan mereka, jadi dia datang memilih orang. Berkat percakapan 1111 dengan Yang, streamer lain juga ikut serta dalam audisi kali ini. Melewati berbagai lapisan penyaringan, akhirnya orang yang terpilih adalah Jia Yun. Hasil ini benar-benar di luar dugaan. Yuan Yuan kecewa pergi, Duan Ran juga tidak menyerah. Dia membawa ibunda Jiang Ze yang bertemu Yang. Dia juga tidak bisa mengubah pikiran wanita itu. Tapi kejutan terjadi, Yang menerima sebuah artikel tentang skandal Yuan Yuan. Akhirnya memilih melepaskan dia. Live stream akan segera dimulai, Jiang Ze yang malah menghilang.
Oh yang membangunkan Duan Ran, berkata bahwa mereka berdua benar-benar berjodoh. Duan Ran cemburu, mencubit telinganya tak dilepaskan. Tepat saat ini, Fushi berkata kepada mereka, Yuan Bao berhenti kerja dan melarikan diri. Mereka berdua sama-sama melihat ke arah 11-11. Saat dia menjelaskan, Duan Ran memakaikan topi maskot ke kepalanya. 11-11 mengusulkan agar tidak ada yang tahu maskot ini adalah dirinya. Sebenarnya dia juga takut Jiang Ze yang melihat. 1 detik sebelumnya dia masih memuji 11-11. Detik berikutnya dia malah memakai pakaian penuh bulu. Image-nya akan hancur. Duan Ran selesai mendengar, tiba-tiba memeluk 11-11 ke dalam pelukannya. Memuji, memeluknya terasa sangat nyaman. Lalu memakaikan topi maskot ke kepalanya. Saat tiba di lokasi, bersiap untuk siaran, 11-11 tidak bisa melihat jalan, hampir terjatuh. Jiang Ze yang kebetulan menangkapnya. Saat ini, Jia Yun mengundang maskot, yang juga adalah 11-11, untuk menari bersama. Jumlah penggemar di ruang live stream customer terus meningkat. Akhir acara, untuk berterima kasih kepada seseorang yang spesial, Jiang Ze yang menarik 11-11 ke atas. Bahkan melepaskan penutup kepalanya. Semua orang melihatku. Lihat, Raja Cemburu Duan Ran tidak bisa duduk diam lagi. Jiang Ze yang sedang berfoto bersama 11-11. Aku tahu ini kamu sejak lama. Kamu tahu sejak kapan? Saat kamu jatuh, mendengar suara kecilmu memanggil, aku sudah tahu itu kamu. Duan Ran tidak bisa duduk diam lagi. Segera pergi mengambil penutup kepala untuk 11-11. Kalau tidak menjaga ketat, pacarnya akan menjadi pacar orang lain. Saat makan malam, orang tua Duan Ran membawa ayah 11-11 datang. Ini ayah, tetapi 11-11 sama sekali tidak senang. Dia sangat sulit menerima ayahnya karena terlalu tidak nyaman. Dia berdiri dan lari keluar. 11-11 tidak bisa menerima seorang ayah yang sudah tidak memedulikannya selama 20 tahun. Sekarang malah tiba-tiba muncul. Dia sangat marah. Orang tua di hatinya hanyalah orang tua Duan Ran. Yo Jia menyuruh 11-11 menghabiskan makanan ini dulu. Dia juga menurut. Tetapi setelah menghabiskan makanan ini, dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Qian Jin tiba-tiba mengusulkan membawa 11-11 ke luar negeri untuk menebus kesalahannya padanya dengan layak. Yo Jia bertanya apakah Qian Jin benar-benar mampu membawa 11-11 ke luar negeri. Tapi jawabannya adalah, nantilah ada caranya. Jawaban ini membuat Yo Jia marah dan pergi. Makan malam keluarga yang damai berakhir tidak menyenangkan begitu saja. Keesokan harinya, petugas pemasangan berkata kepada 11-11. Ayahnya tidak mengizinkan mereka masuk. 11-11 marah naik ke atas. Mempertanyakan Qian Jin mengapa mengusir karyawan yang dia panggil. Ayahnya menjelaskan bahwa dia bisa melakukan hal-hal ini. Dia berbalik lalu menemukan ayah sudah menempelkan wallpaper menutupi lukisan yang digambar ibu untuknya. Dia sangat marah. Jangan robek seperti itu, Cat dinding. Apa kamu tidak lihat di dalamnya ada lukisan? Apa itu penting? Ini adalah satu-satunya kenang-kenangan yang ditinggalkan ibu untuknya. 11-11 dengan marah lari keluar di tengah malam. Ayahnya mengejar di belakang, menyatakan penyesalannya kepada ibu dan anak mereka selama bertahun-tahun. Dia terus menampar wajahnya. 11-11 yang baik hati tidak tega melihat lagi. Menyuruhnya cepat hentikan tangannya. Dia memanggilnya ayah. Pada saat ini, hubungan di antara keduanya sudah mereda. Duan Ran secara tidak sengaja melihat video Qian Jin bersama Jiang Zeyang dan Yuan Yuan bermain alat musik menjadi viral. Berharap ketiga orang itu bekerja sama lagi. Membuat video klasik ini muncul kembali. Duan Ran datang menemui Qian Jin untuk berbicara. Dia malah memainkan trik harga cekik leher. Menuntut biaya pertunjukan $300.000 membuat dia tercengang. Duan Ran dengan marah kembali ke perusahaan mengeluh kepada 11-11 tentang ayahnya. Mendengar tampil bersama Ouyang, 11-11 membela ayahnya bahwa $300.000 terlalu sedikit. Duan Ran tidak menyerah. Berharap dia mau pulang membujuk ayahnya. Ternyata Qian Jin melihat putrinya menyukai Duan Ran. 11-11 tidak berhasil membujuk ayahnya. Hanya bisa pergi mencari Jia Yun untuk mengeluh. Tetapi di mata Jia Yun, Qian Jin sedang tampil mewakili 11-11, melindungi kepentingannya. Keesokan harinya Qian Jin berkata kepada 11-11, bukan karena dia melihat uang silau mata, tetapi ingin membantunya memperjuangkan apa yang menjadi miliknya. 11-11 bercerita kepadanya, betapa baiknya orang tua Duan Ran kepadanya selama bertahun-tahun ini, dan juga tentang dia berubah dari streamer menjadi CEO Wei. Mendengar 11-11 berkata begitu, Qian Jin merasa dia benar-benar tidak mudah. Jadi dia memutuskan membantu putrinya tanpa mengambil sepeser pun. Qian Jin berniat menjodohkan Jiang Zeyang dengan 11-11. Ayah melihat baik dari estetika maupun aspek lainnya. Kalian berdua sangat cocok. Duan Ran tidak tahan mendengar lagi. Kebetulan Ou yang datang mengajaknya minum. Akhirnya Jiang Zeyang mengusulkan. Semua ikut datang ke ruang pertunjukan musik yang biasa dia datangi. Ou yang dan Duan Ran duduk di meja bar minum. Sesekali Duan Ran melihat ke arah 11-11.
11-11 melihat Duanran minum dengan mantan pacarnya. Tiba-tiba muncul sebuah rencana. Dia menyuruh Jiang Ze yang mengajaknya menari. Dia ingin mengejarnya, jadi tentu saja langsung setuju. Melihat Duanran melihat ke arahnya, 11-11 sengaja mendekat ke Jiang Zeyang. Sementara di mata pria itu, dipenuhi cinta dan kasih sayang padanya. Malamnya, 11-11 dan Jiang Ze yang mengantar ayahnya pulang. Kebetulan bertemu tetangga. Pasti sangat senang karena diantar menantu baru pulang. Kalimat ini membuat Jiang Ze yang sangat gembira. Siapapun yang cerdas juga melihat Duanran menyukai 11-11. Oh, yang pasti juga melihatnya. Dia memperlihatkan gelang yang dulu Duanran berikan. Dia sangat menyesal karena dulu mereka berdua putus. Keesokan harinya, 11-11 menjelaskan kepada Jiang Ze yang bahwa semalam dia tidak mabuk. Menari dengannya hanya untuk memancing amarah seseorang. Jiang Ze yang jelas terlihat sedikit kecewa. 11-11, kamu memanfaatkan orang lain terang-terangan seperti itu. Tidak takut menyakiti orang. Duanran mencari Wu yang untuk membicarakan masalah semalam. Tapi dia malah berkata dirinya terlalu mabuk. Tidak ingat apa-apa. Tak lama, pertunjukan pun dimulai. Qian Jin duduk di depan piano. Berikutnya adalah Yuan Yuan. Lalu Jiang Zeyang. Reuni ketiga orang itu benar-benar kembali menjadi hot search. Duanran sedang mempersiapkan Yuan Yuan menjadi streamer papan atas. Fusi mengingatkannya, 11-11 benar. Mereka tidak bisa mengerahkan semua sumber daya hanya kepada Yuan Yuan saja. Tetapi Duanran melakukan itu juga ada alasannya. Hanya saja dia tidak tahu. Nantinya dia akan menyesal. Dia memanggil Susu dan berpesan jangan mengatakan apa-apa kepada 11-11. Masalah livestream Yuan Yuan ada anti-fan adalah ulah Chen Lang. Sayangnya sudah terlambat. Karena 11-11 sudah tahu masalahnya. Dia menyuruhnya jangan khawatir. Dia tidak tega membiarkannya terlalu lelah. Jadi sepanjang hari dia diam-diam membantunya. Keduanya datang ke ruang kendali. Hari ini adalah hari Yuan Yuan menerobos papan peringkat orang terkenal. Awalnya hasilnya cukup baik. Xiao dari pihak Chen Lang juga sangat kuat. Duanran menyuruh Xiang Bin menjalankan rencana A. Itu adalah 50 orang pertama yang memesan. Akan menerima satu set pakaian perfect blue bertanda tangan Jiang Zeyang. Penjualan meningkat dengan cepat. Siapa sangka, hal tak terduga malah terjadi. Banyak anti-fan muncul di ruang live stream Yuan Yuan. Susu berniat mematikan hak komentar. Tetapi akun sudah dibekukan. 11-11 menyalahkan Duanran, seharusnya tidak mengambil risiko, membiarkan Yuan Yuan sendiri berusaha menjadi streamer papan atas. Dia menasihatinya agar tenang, melihatnya begitu percaya diri, sudah pasti ada rencana cadangan. Terlihat Yuan Yuan mengeluarkan ponsel dari dudukan, melepaskan sepatu hak tinggi 10 cm. Setelah itu, dia meletakkan ponsel bersandar pada sepatu hak tinggi. Sementara dia sendiri duduk, menceritakan kepada penggemar apa yang dia alami. Meskipun dia berupaya sekeras apapun dalam syuting, setiap kali skandal muncul, semua upaya menjadi sia-sia. Di jalur merintis usaha, di jalur mengejar impian, pasti akan ada pasang surut. Jika bertahan, pasti akan melihat cahaya. Penggemar di ruang live stream benar-benar tertarik oleh cerita Yuan Yuan. Tepat pada saat ini, ruang live streamnya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Duanran dan semua orang mendorong kue datang. Ternyata hari ini bukan hanya hari menerobos papan peringkat orang terkenal, tetapi juga hari ulang tahun Yuan Yuan. Bahkan Jiang Ze yang menelepon video untuknya, mengirimkan kepadanya ucapan selamat yang paling tulus. Berkat interaksinya, peringkatnya meningkat tajam. Ternyata cerita tentang Yuan Yuan semua diatur Ouyang dengan mencari penulis skenario. AUDNG telah membantu sebanyak ini. Duanran berharap dia tinggal untuk pesta perayaan. Namun 11-11 tidak ingin dia tinggal. Jadi dia juga tahu diri dan pergi. Dia hanya meminta Duanran mengantarnya keluar. Ini membuat 11-11 sangat tidak senang. Ayah dan anak itu sedang makan dengan gembira. Tiba-tiba 3 orang masuk dan mengatakan ingin melihat rumah itu. Dia bilang dia terlalu baik. Tidak tahu bagaimana berjuang untuk dirinya sendiri. Sudah menjadi CEO begitu lama tetapi tidak memiliki saham sedikit pun. Selain itu, dia juga menjelekkan keluarga Duan. 11-11 tidak mengizinkan ayahnya menjelek-jelekkan mereka. Qian Jin ingin menjual rumah agar dia bisa ikut dengannya ke luar negeri. Tetapi dia bersikeras tidak mengizinkan rumah itu dijual. Dia bahkan menyuruh ayahnya mengembalikan kuncinya. Qian Jin memberikan kuncinya kepada putrinya lalu pergi dengan marah. Dia minum sendirian. Kebetulan Jiang Zeyang juga ada di sana. Melihat Qian Jin sendirian, dia bertanya padanya ada masalah apa. Keduanya duduk di bangku panjang. Qian Jin mengeluh kepada Jiang Zeyang. Dia merasa keluarga Duan memanfaatkan 11-11. Jelas dia dimanfaatkan tetapi masih tidak merasakannya. Jiang Zeyang menghibur Qian Jin. Ini adalah hal-hal yang suka dilakukan 11-11. Jika saat ini dia membawanya pergi, berarti seluruh hidup dan karirnya telah ditolak oleh ayahnya sendiri. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah diam-diam mendukungnya dari belakang. Itu adalah bantuan terbesar baginya. Setelah berbicara, pria hangat ini menelepon untuk memberitahu 11-11. Dia tahu pasti dia sangat cemas. Begitu 11-11 turun dari mobil, dia langsung mengeluh. Dia mencarinya
hanya sepanjang malam tetapi dia malah di sini minum. Duan Ran dengan cepat menghentikannya, menyuruh 11-11 untuk tidak bicara lagi. Di bawah bujukan Jiang Zeyang, Qian Jin melepaskan niatnya untuk membawa putrinya ke luar negeri. Melihat Duan Ran membawa 11-11 menemuinya tengah malam, Qian Jin merasa dia juga tidak buruk. Setelah itu dia terus memuji Jiang Zeyang. Duan Ran menahan amarah, menolak untuk mengantarnya pulang. Jiang Zeyang hanya tersenyum tipis, pura-pura tidak peduli. Keesokan harinya 11-11 mengantar ayahnya ke luar negeri. Dalam perjalanan dia membelai rambut putrinya lalu berpesan kepada Duan Ran. Ran, ya paman, ingat untuk menjaga 11-11 dengan baik. 11-11 ingat Duan Ran pernah mengatakan berlayar seperti kereta jarak jauh, membawa rekan-rekan seperjuangan berlayar ke lautan. Selain itu ini juga pertama kalinya dia memulai bisnis. Jiang Zeyang merasa bingung. Jelas 11-11 adalah CEO. Mengapa Duan Ran yang memimpin semua orang berlayar, bukan dia? Dalam hati, 11-11 berpikir bahwa Duan Ran adalah pemimpinnya. Jiang Zeyang menyuruhnya untuk percaya diri. Mereka berdua pergi ke ruang siaran langsung 11-11. Dia mengusulkan agar dia diizinkan ikut siaran langsung. Saat ini kebetulan kelompok Yuan juga datang ke ruang siaran langsung. 11-11 merasa tidak enak menolak permintaannya, menyuruh Yuan ikut siaran langsung bersama mereka. Tetapi masalahnya adalah Jiang Zeyang tidak bisa langsung muncul di depan kamera. 11-11 melihat ke arah topeng di dekat situ. Maka siaran langsung ketiga orang itu dimulai. Tiba-tiba ada yang menyarankan lipstik lebih terang sedikit. 11-11 buru-buru menyeka lipstik di bibirnya dengan tangan. Jiang Zeyang buru-buru menahan tangannya. Aku punya cara. Saat inilah 11-11 baru menyadari Jiang Zeyang menyukainya. Keesokan harinya, Chang Bin menyuruh Duan Ran menambahkan lipstik. Duan Ran curiga, katanya baru saja menambahkan banyak. Chang Bin hanya bisa menceritakan tentang siaran langsung tadi malam. Mendengar Jiang Zeyang siaran langsung dengan 11-11, dia tidak bisa tinggal diam lagi. Buru-buru pergi melihat kamera pengawas. Kian 11-11, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada tempat untuk melampiaskan kemarahan. Duan Ran melampiaskan kemarahannya pada sofa. Jika dia tidak berusaha, istrinya akan menjadi istri orang lain. Duan Ran juga tidak bisa mengatakan terus terang bahwa dia cemburu melihatnya akrab dengan pria lain. Dia hanya bisa mengkritiknya karena menyita waktu istirahat orang lain. 11-11 melihat Duan Ran marah lalu menggodanya. Aku lihat wajah masamu itu lucu sekali. Kamu cemburu ya? 11-11 bahkan membohongi Duan Ran. Hubungan mereka berdua tidak biasa. Duan Ran berusaha menahan amarah di hatinya. Saat ini wajah Jiang Zeyang dipenuhi ekspresi bahagia. Dia senang seperti anak kecil. Tahu Au Dengge tahu tentang dia yang pergi mencari 11-11, bahkan siaran langsung. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya mencari inspirasi untuk peran utama pria. Au Dengge tahu tujuan dia mencari 11-11, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Duan Ran menelpon Au Dengge, memintanya mencari penyiar baru. Melihat 11-11 tidak berkata apa-apa, dia tersenyum dan bertanya, cemburu lagi ya? Duan Ran takut 11-11 marah, terus-menerus menjelaskan tentang pekerjaannya. Yuan bersikeras memberi kita 5 juta. Menurutmu jika kita benar-benar mengambil uang ini, bukankah itu tidak baik? Ternyata dia tidak senang karena masalah denda kontrak Yuan selalu bermimpi bergabung dengan dunia akting. 11-11 berpikir selama bertahun-tahun dia berjuang juga tidak mudah. Sekarang untuk denda kontrak dia harus menjual rumah dan mobil. 11-11 berpendapat tidak boleh menerima uang denda ini. Duan Ran tidak setuju. Jika klausul ini tertulis dalam kontrak ikuti saja. Keesokan harinya Duan Ran menemui Shen Jiangtao. Berharap mereka akan menekan 11-11 agar dia menerima denda kontrak ini. Maka Shen Jiangtao memberi tugas kepada Duan Ran. Jika 11-11 tidak menerima uang denda kontrak, jabatannya sebagai CEO akan dicopot. Duan Ran menyuruh 11-11 untuk tidak bekerja berdasarkan perasaan. Dia masih harus menghidupi banyak orang lain. Saat mereka berdua sedang berdebat, Yuan masuk, mengatakan dia pasti akan mengganti uang ini. 11-11 marah dan hendak berbalik pergi tetapi ditahan oleh Duan Ran. Kian 11-11, masalah ini kamu harus mendengarkan aku. Demi perusahaan, demi semua orang. Akhirnya dia tetap tidak mengatakan itu demi dia. Hari ini baru saja bertengkar besar dengan Duan Ran. Malam kembali ke rumah, 11-11 lagi-lagi melihat Au Dengge muncul di sini. Dalam hatinya dia merasa sangat tidak nyaman. Dia menggunakan alasan janji bertemu Jiayun untuk makan malam agar bisa pergi. 11-11 berkata kepada Jiayun bahwa dia menyukai Duan Ran. Yo Jie sama sekali tidak tahu tentang ini. Entah mengapa dia membawa Au Dengge pulang. Sikap Au Dengge juga sangat ambigu. Dia tidak meminta untuk kembali, juga tidak aktif, tidak menolak dan tidak bertanggung jawab. Sikap Duan Ran juga sama. Jiayun menghiburnya bahwa dia harus memberi lampu hijau kepada Duan Ran.
11-11 tiba-tiba memutuskan untuk pindah kembali, meminta Jiayun untuk tinggal bersama. Bagaimanapun dia juga sedang mencari kamar. 11-11 tiba di rumah dan melihat Duanran sedang menunggunya. Ibunya memanggil Au Denge untuk makan. Kamu cemburu ya? 11-11 tidak langsung menjawab pertanyaan Duanran. Dia mengalihkan topik pembicaraan mengatakan dia akan pindah kembali ke rumah lama. Duanran tidak tega membiarkan 11-11 pindah. Beberapa kali ingin menyatakan cinta, tetapi kata-kata itu tertelan kembali. Keesokan harinya bertemu Duanran. Dia masih marah karena masalah dia dan Au Denge. Lalu bertanya bukankah dia menggunakan alasan untuk lebih sering menghubungi mantan pacarnya. Dalam suasana yang penuh dengan aroma kecemburuan, 11-11 membawa suasana hati yang tidak senang menemui Shen Jiangtao. Setelah diberi pencerahan tentang Duanran yang bersikeras memintanya menerima biaya denda kontrak, dia telah salah paham padanya. Dari awal hingga akhir, Duanran selalu memikirkannya. Saat ini hati 11-11 sangat terharu ketika kedua gadis itu sedang membersihkan rumah. 11-11 melihat Duanran membawa boneka beruang. Dia membawa katak hijau masuk ya. Katak hijau apa? Ini dinosaurus. Ini katak hijau besar. Bukankah ini dinosaurus bertangan? Selanjutnya, mereka berdua bertengkar lagi karena masalah memasang spray dulu atau merapikan tempat tidur dulu. Jiayun dikalahkan oleh mereka berdua. Merasa dirinya seperti bola lampu 100W. Buru-buru menyuruh mereka pergi membeli spray. 11-11 masih merasa terganggu karena masalah Yuan-Yuan. Memutuskan menggunakan makanan untuk menyembuhkan kesedihannya. Dia berkata kepada Duanran bahwa dia ingin makan dorayaki rasa coklat, tetapi dia pikir rasa kacang merah enak. Bagian ini pasti Huang Jingyu telah berakting sesuai dengan karakternya. Mereka berdua keluar. Duanran, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana mengalah pada istrimu. Rasa coklat terlalu enak. Coba rasa kacang merah. Rasa kacang merah tidak ada enaknya. Rasa coklat terlalu enak. 11-11 marah. Meletakkan semua dorayaki di lengan Duanran. Menyuruhnya menghabiskan 4 dorayaki di tangannya. Dia akan menjamin dia makan dorayaki seumur hidup. Demi kebahagiaannya, Duanran terpaksa menumpuknya dan memakannya seperti hamburger. Tindakan Duanran ini membuat 11-11 tertawa. Duanran memegang dorayaki dengan satu tangan dan memeluk 11-11 dengan tangan lainnya. Dia juga membalas dengan tindakan. Begitulah cara keduanya memastikan hubungan mereka melalui ciuman. Akhirnya pasangan masa kecil ini tahu apa yang mereka inginkan di dalam hati mereka. Tampaknya 11-11 benar pindah. Jarak tidak hanya menciptakan keindahan tetapi juga menciptakan cinta. Keesokan harinya saat sarapan, Duanran menggunakan kaki untuk melepas kaos kaki 11-11. Permainan macam apa ini? 11-11 tidak bisa menahan tawa. Untungnya Yo Jie tidak menyadari bahwa mereka berdua sedang jatuh cinta. 1 detik sebelumnya mereka berdua masih tenggelam dalam kemanisan. Detik berikutnya suasana hati sudah jatuh ke dasar jurang. Orang-orang dari Departemen Industri dan Perdagangan datang ke perusahaan. Ada konsumen yang menggunakan produk mereka wajahnya ditumbuhi bulu. Konsumen itu sudah memberi tanggapan, tetapi malah dikira oleh Susu dan Yushi sebagai lelucon. Mereka berdua membagi tugas. Seseorang datang berbicara dengan Yushi. Yushi berkata kepada Duanran sepertinya dia menyukai Susu. Karena hari itu dia pergi kencan buta. Suasana hatinya tidak baik. Makanya dia bersikap tidak baik saat menerima telepon. 11-11 datang mencari Susu dan baru tahu. Dia mengira sudah bertemu dengan pria yang dia sukai. Siapa sangka pihak lain adalah bajingan. Suasana hati Susu terpengaruh. Makanya dia tidak menangani tanggapan konsumen dengan baik. Suasana hati 11-11 sangat berat. Namun itu tidak memperlambat pacarnya menyuapinya makan. Duanran menyuruh 11-11 jangan terlalu khawatir. Semuanya masih ada dia. Sepertinya makan bisa membuat suasana hati orang menjadi lebih baik. Apalagi disuapi oleh istri. Yushi dan Susu membawa hadiah untuk meminta maaf kepada konsumen. Mereka baru tahu karena konsumen ini menumbuhkan janggut makanya dia menuntut. Memang produk perusahaan Direktur Xiao Yu telah diperiksa dan ditemukan masalah kualitas. Untuk melindungi dirinya, dia terpaksa mengadakan konferensi pers sendiri. Siapa sangka semua ini adalah ulah Shen Dingding di belakang layar. 11-11 pulang dengan perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Tidak dapat menangani dan mengendalikan segalanya membuatnya merasa sangat gagal. Duanran dengan hangat menghibur dan menyemangatinya. Mereka berdua berpelukan erat. Dia memeluknya seperti memeluk seorang anak kecil. Memujuk pacarnya dengan kata-kata manis. Setiap gerakan membuat orang iri. Memang pacar yang ideal. Mereka berdua pergi menemui Duan Shengyun dan Shen Jiangtao untuk membela Yushi dan Susu. 11-11 berinisiatif mengakui kesalahan lalu mengundurkan diri. Duanran menyalahkan 11-11 seharusnya tidak impulsif seperti itu. Sebelumnya dia
bersikeras memperebutkan posisi CEO dengannya. Tetapi sekarang dia menemukan kemampuannya tidak sepertinya. Di dalam hatinya dia merasa sangat minder. Terjadi masalah besar seperti itu tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa tenang. Malam hari Duan Ran tidak dapat menemukan 11-11 terpaksa mencari Jia Yun. Baru tahu dia sudah keluar bersama Jiang Zeyang. Duan Ran marah hingga wajahnya merah padam. Bagaimana 11-11 bisa keluar dengan Jiang Zeyang pada malam seperti ini? Jia Yun melihat ekspresi cemburunya dan tahu mereka berdua sedang jatuh cinta. 11-11 sangat tidak puas dengan Duan Ran, tetapi dia tidak mengerti perasaannya. 11-11 tidak berdaya, hanya bisa mencari Jiang Zeyang untuk mengeluh. Jiang Zeyang merasa bingung. Meskipun 11-11 adalah CEO, masalah ini tidak bisa hanya dia yang menanggung tanggung jawab. 11-11 berkata dulu dia menjadi CEO hanya untuk membuktikan dirinya mampu melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tetapi kenyataan menamparnya dengan keras. Banyak hal tidak berkembang sesuai keinginannya. Jiang Zeyang bisa memahami suasana hatinya saat ini. Dia menariknya untuk mendengarkan albumnya, berharap bisa membuatnya sementara melupakan kesedihan. 11-11 melihat jam sudah sangat larut, tetapi Jiang Zeyang memohon dia tinggal bersamanya sebentar lagi, karena selanjutnya dia akan menyatakan cinta. Aku benar-benar menyukaimu. 11-11 dengan halus menolak Jiang Zeyang, mengatakan mereka hanya teman baik. Jiang Zeyang tahu di hati 11-11 hanya ada Duan Ran. Melihat gadis yang dicintainya bahagia, melepaskan juga adalah cara untuk merestui. 11-11 pulang melihat Duan Ran memegang karangan bunga sedang menunggunya. Dia dengan tulus meminta maaf padanya tentang masalah hari ini. Dia seharusnya tidak mengerti tekanan padanya. Tengah malam Duan Ran menyembunyikan pakaiannya, mengenakan pakaian 11-11. Merengek tidak mau pergi. Duan Ran bercanda tengah malam langit gelap angin kencang. Berjalan di jalan akan dikepung dan diserang gadis-gadis. 11-11 tidak bisa menahan tawa, memperingatkannya sebelum dia selesai mandi. Dia harus segera meninggalkan rumahnya. Apakah akhirnya Duan Ran pergi atau tidak? Kalian bayangkan sendiri ya. Keesokan harinya 11-11 berkemas meninggalkan perusahaan. Semua orang tidak tega berpisah dengannya. Shen Jiang Tao datang ke perusahaan meminta semua orang memilih CEO. Untuk mempertahankan 11-11, semua orang memilihnya. Shen Jiang Tao berkata 11-11 sudah pergi, bukan CEO lagi. Oleh karena itu, suara mereka tidak sah. Akhirnya ada suara untuk Jia Yun. Semua orang tidak bisa mengerti. Dia adalah sahabat terbaik 11-11. Mengapa memanfaatkan kesulitan orang lain untuk merebut posisi CEO? Semua orang tidak tahu masalah ini diatur oleh Duan Ran. Secara lahiriah Jia Yun adalah CEO. Kenyataannya Duan Ran adalah orang di belakangnya mengatur segalanya. 11-11 juga tidak menganggur. Dia datang ke rumah konsumen itu. Mereka berdua membuat kesepakatan. 11-11 menginap semalam dengannya. Keesokan harinya dia akan pergi bersamanya ke rumah sakit untuk diperiksa, melihat di mana sebenarnya masalahnya terjadi. Jia Yun sengaja berkata kepada semua orang, mereka akan bekerja sama dengan Cloud. Tujuannya adalah untuk mencari mata-mata internal. Semua orang sangat curiga, lari mencari Duan Ran, tetapi sikapnya malah sangat acuh tak acuh. Sekarang di depan mereka, Duan Ran sangat tidak peduli. Dia membawakan pakaian untuk 11-11 ganti. Mereka berdua baru saja bertemu. Dia sudah memeluknya. Duan Ran memeluk 11-11 dengan satu tangan, menenteng tas dengan satu tangan. Pacar ini terkenal memiliki lengan yang sangat kuat. Manis sekali. Aku yang melihatnya juga tanpa sadar tersenyum. Malam hari Duan Ran menelepon 11-11 melaporkan bahwa dia harus pergi menjemput Audienge. Setelah menutup telepon, 11-11 menjadi cemburu. Namun tidak lama kemudian, dia secara tidak sengaja akan menemukan kejutan yang menyenangkan. Saat merapikan barang kiriman cepat, 11-11 secara tidak sengaja menemukan Fei Fei membeli produk Perfect Blue di banyak platform. Ternyata karena ketidakseimbangan hormon dalam tubuh, Fei Fei baru ditumbuhi bulu. Juga karena saat itu Fei Fei menumbuhkan banyak bulu, pacarnya baru saja memutuskan hubungan dengannya. Fei Fei seenaknya mengatakan produk Perfect Blue dibeli dari Rui. Hasilnya membuat 11-11 harus mengundurkan diri. Yushi dan Susu bahkan pergi mencari mantan pacar Fei Fei, tetapi pihak lawan sudah punya pacar baru. 11-11 dengan hangat menghibur Fei Fei. Ingin dicintai orang lain, harus mencintai diri sendiri dulu. Jia Yun datang mencari Direktur Xiao Yu, memberinya satu set dokumen. Ini adalah laporan analisis produk Perfect Blue yang digunakan Fei Fei. Selain itu Jia Yun sudah menyerahkannya ke atasan. Lembaga penegak hukum sedang melakukan pemeriksaan produk mereka. 3 orang merayakan bersama. Belakangan ini semua berjalan cukup lancar, karena kasus Perfect Blue juga bisa dibilang sudah berakhir. Rencana kepemilikan saham karyawan kelompok Duan Ran sekarang sudah diterapkan. 11-11 juga sudah menemukan pekerjaan baru. Berkat upaya Duan Ran dan Jia Yun, mereka berdua berhasil menemukan mata-mata yang ditanam Chen Lang di Rui.
pemimpin tim untuk mengejar mimpinya. Penyiar yang diperkenalkan oleh AU Denge tiba-tiba dibajak. Semua karena mata-mata internal, Koko merasa dirinya terbongkar. Koko menjelaskan dia hanya tidak ingin hidup di bawah bayangan Yuan saja. Dia ingin membuktikan kemampuannya. Duan Ran tidak ingin menyalahkan. Dia berharap Koko akan tetap tinggal. Dia tahu jika dia tetap tinggal, dia hanya akan merasa bersalah. Jadi dia tetap memilih pergi. Duan Ran sedang makan lalu giginya patah. 11-11 hanya bisa makan bubur putih bersamanya. Dia mendesaknya segera menambal gigi. Jika tidak, setiap hari dia harus makan bubur bersamanya. Sebentar lagi tanggal 11 November. Sekarang Rui kekurangan penyiar dan juga kekurangan merek. Sendirian Duan Ran harus mencari penyiar dan juga bernegosiasi dengan merek. Dibandingkan dengan tuan muda kaya di awal video, sekarang Duan Ran sudah jauh lebih dewasa. Dia tidak mengandalkan aura anak orang kaya dan ayahnya, tetapi berusaha bekerja keras sendiri. Duan Ran menyarankan 11-11 kembali ke Rui melanjutkan pekerjaan. Tetapi sementara waktu dia belum mau kembali. Saat ini dia masih ingin bekerja di kios. 11-11 ingin memanfaatkan waktu ini untuk menenangkan diri, mengisi energi untuk dirinya sendiri. Duan Ran mengantar 11-11 pulang, lalu memberinya beberapa buku, menyuruhnya rajin belajar. Juga karena beberapa buku ini, 11-11 kembali bekerja di Rui. Duan Ran sedang bersiap untuk acara 11 November, namun dia baru tahu, pakaian tahun ini harus sama dengan toko tradisional. Tidak diizinkan ada diskon, tidak diizinkan mengeluarkan kupon diskon. Jika tidak bekerja sama maka akan diakhiri kerjasama. Duan Ran teringat kata-kata ayahnya di pagi hari. Dalam suatu industri, mereka harus menetapkan aturan. Dia memutuskan mengumpulkan bisnis siaran langsung yang cukup bagus untuk berunding bersama. Mereka harus melawan. Jia Yun membawa semua orang ke pasar grosir mencari barang. Setelah diberi petunjuk oleh Lau Yao, semua orang memilih pakaian terlihat cukup profesional. Saat semua orang sedang teliti memilih pakaian, terjadi insiden. Seorang pria datang menggoda Wu Gege. Tentu saja Lau Yao tidak tahan, mendorongnya sekali. Maka mereka berdua saling serang. Jia Yun maju melerai malah didorong oleh teman pria itu. Chen Lang maju menjadi pahlawan menyelamatkan si cantik, bahkan ditinju oleh pria lainnya. Akibatnya mereka semua diusir keluar, tidak diizinkan membeli barang lagi. Dua lawan yang dulunya tidak bisa akur, sekarang malah berbicara dengan tenang. Ini benar-benar hal yang tidak terduga. Yusi menelepon mengatakan kepada Duan Ran bahwa mereka memang tidak bisa dipercaya. Chen Lang mendengar pembicaraan mereka. Dia tahu dia berniat mengajak semua orang bersatu melawan aliansi Garmen. Tetapi orang-orang itu tidak menghormati Duan Ran. Berdasarkan pemahaman Chen Lang tentang Duan Ran, dia yakin dia telah memberi janji palsu kepada orang-orang itu. Karena itu mereka semua menolak bergabung. Duan Ran meminta saran Chen Lang. Dia memutuskan berdiri di pihak mereka. Setuju untuk bersatu melawan pihak luar. Malam hari bertemu dengan pihak platform siaran langsung. Mereka takut Duan Ran akan berbicara panjang lebar lagi. Di bawah pengaruh alkohol, Duan Ran dan Chen Lang saling melengkapi meyakinkan mereka. Jika sudah diselenggarakan oleh Duan Ran, tentu saja negosiasi juga harus dilakukan olehnya. Duan Ran datang ke rumah 11-11, mencuri-curi masuk. Dia takut akan membangunkannya. Duan Ran naik ke atap duduk di bangku panjang. 11-11 mengeluarkan seekor kucing kecil memberikannya kepadanya. Duan Ran menerima hadiah kecil itu lalu memeluknya. Mereka berdua berpelukan tidur di bangku. Ternyata ini adalah ide aliansi toko tradisional. Song Erjiang dari aliansi toko tradisional meminta bertemu empat mata dengan Chen Lang sebelum negosiasi, menyuruhnya menandatangani perjanjian. Chen Lang berpikir keras, akhirnya tidak menandatangani. Hari negosiasi telah tiba. Song Erjiang dan Duan Shengjun mewakili aliansi toko tradisional. Aliansi siaran langsung diwakili oleh Duan Ran dan Chen Lang. Aliansi Garmen diwakili oleh Direktur Wu dan Direktur Xiao Yu. Duan Ran mengusulkan 1 minggu atau setengah bulan setelah peluncuran produk baru, kupon diskon dapat digunakan. Selama periode ini, penjualan dengan harga standar yang disepakati juga dapat dilakukan. Rencana ini ditentang oleh Song Erjiang. Chen Lang juga berbicara membantunya. Duan Shengjun mengatakan jika ini adalah negosiasi, hasilnya harus menguntungkan ketiga belah pihak. Melihat Duan Shengjun membela Duan Ran, Song Erjiang mengkritik bahwa dia ada di aliansi toko tradisional, tetapi hatinya terbang ke aliansi Livestream. Duan Ran tidak tahan lagi bertengkar dengan Song Erjiang. Duan Shengjun yang gelisah mengalami serangan jantung kambuh, dibawa ke rumah sakit. Untungnya dia melewati masa kritis, tetapi karena situasi yang khusus, dia dibawa ke Shanghai untuk operasi pemasangan stand. Duan Ran harus menemani ayahnya ke Shanghai. 11-11 menawarkan diri untuk menggantikannya pergi ke negosiasi. Duan Ran tidak ingin dia menderita penghinaan. Dia berkata akan pergi bernegosiasi setelah kembali dari Shanghai. Setelah masalah e-commerce selesai, dia akan membiarkan 11-11 kembali menjadi CEO. Dia tidak ingin hidup dari kekayaan orang lain, tidak mau makan
makan dari mangkuk emas. Dia mengira Duan Ran merasa kemampuannya tidak baik. Itu sebabnya dia tidak mengizinkannya pergi bernegosiasi. Katakan padaku, kamu adalah domba kecil. Bagaimana aku bisa melemparkanmu ke sarang serigala? Keempat orang itu bertemu di rumah sakit. Mendengar bahwa Wu yang telah mengakhiri kontraknya, Duan Ran menghiburnya untuk beristirahat sejenak. 11-11 menyalahkan Jiang Ziyang karena mengakhiri kontrak tanpa memberitahunya. Dia juga tidak memberitahu tentang lukanya. Itu berarti tidak menganggapnya sebagai teman baik. Jiang Ziyang tidak bisa lagi memperlakukan 11-11 sebagai teman. Duan Ran segera marah. Apalagi, terakhir kali dia keluar bersamanya, dia tidak mengangkat teleponnya. Tapi jelas kamu tahu suasana hatiku sedang tidak baik hari itu. Suasana hati tidak baik berarti tidak mengangkat telepon. Kamu tidak percaya padaku kan? Hei, jangan berpikir untuk terus mengungkit masalah ini. Ouyang dan Jiang Ziyang tidak tahan mendengarnya. Mereka segera mencari alasan untuk pergi. Duan Ran terus meminta 11-11 menjelaskan kejadian malam itu. Dia merasa Duan Ran tidak mempercayainya. Hal yang sama berlaku untuk negosiasi. Karena itu dia sangat sedih. Memaksa pacar seperti itu, nanti juga harus membujuknya sendiri. Ekspresi tidak senang Duan Ran terlihat jelas di wajahnya. Duan Shengjun melihat bahwa keduanya sedang bertengkar. Dia hanya bisa menjelaskan bahwa 11-11 ingin pergi bernegosiasi, tapi dia tidak setuju. Duan Shengjun sangat menyetujui 11-11 pergi bernegosiasi menggantikan Duan Ran. Bukan karena aku tidak percaya pada kemampuannya, tapi aku takut dia dimanfaatkan. Bukankah aku akan sangat sedih saat itu? Duan Shengjun mengambil saham, meminta Duan Ran memberikannya kepada 11-11. Tidak lama kemudian Duan Ran membawa hadiah untuk meminta maaf kepada 11-11. Di dalam tas dokumen adalah saham untuk mereka berdua. 11-11 adalah gadis yang tahu diri. Dia tidak menerima hadiah ini. Meminta Duan Ran mengembalikan kontrak pengalihan saham kepada ayahnya. Sebelum negosiasi, dia pergi menemui Direktur Wu dari Pineapple. Dia ingin melihat apakah dia punya cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ketiga belah pihak. Tetapi Direktur Wu juga tidak berdaya kekuatan tidak mengikuti hati. Saat 11-11 bekerja di Bootki, dia menemukan jumlah besar stok Pineapple. 11-11 ingin Direktur Wu memberikan stok itu kepada aliansi Livestream untuk dijual. Tetapi setiap industri memiliki aturannya sendiri. Direktur Wu juga tidak bisa berbuat apa-apa. 11-11 mewakili Duan Ran untuk pergi bernegosiasi. Penampilan yang berani ini tidak kalah dari pria manapun dalam tim negosiasi. Awalnya Song Erjiang menunjukkan penghinaan padanya. Dia sama sekali tidak menyangka dia akan menang dalam negosiasi ini. 11-11 secara terang-terangan menolak kesepakatan aliansi toko tradisional, mengusulkan metode bot deal dengan merek tertentu dan pesanan khusus. Jika tidak bisa membeli langsung, bisa membeli secara online. Kedua belah pihak dapat membagi rantai produksi. Namun Song Erjiang tetap menentang. Aliansi Livestream hanya memiliki 11-11 sendirian. Melihat ekspresi tak berdayanya, akhirnya dia tahu mengapa Duan Ran tidak mengizinkannya pergi bernegosiasi. 11-11 sedang mengulur waktu, berharap pihak Jiayun akan berjalan lancar. Jiayun dan Yuan Bao datang mencari manajer di tempat 11-11 bekerja dulu, menjelaskan tujuan kedatangan mereka kepadanya. Jiayun menggunakan kartu emosional dengan manajer, berharap pihak lawan dapat membantu 11-11. Di bawah persuasi sabar dari Jiayun dan kelompoknya, manajer setuju. Jiayun dan Yuan Bao berganti pakaian, mengikuti mobil yang menangani stok Pineapple ke pinggiran kota. Jiayun sengaja menggunakan ponselnya untuk memotret membuat mereka mengalihkan perhatian. Sementara Wuxi dan Susu menggunakan flycam merekam proses penanganan pakaian Pineapple. 11-11 mendengarkan pesan suara yang dikirim Jiayun. Mengetahui mereka sudah sampai di gudang, dia meminta jeda 5 menit. 11-11 menemui Direktur Wu dan Direktur Xiao Yu, berbohong bahwa dia sudah tahu mereka diam-diam menjual stok, menggunakan masalah ini untuk memaksa mereka berdua membantunya. Setelah selesai, 11-11 kembali dengan percaya diri untuk melanjutkan negosiasi. Song Erjiang meminta aliansi Livestream menandatangani. Saat ini Direktur Wu angkat bicara, setuju dengan permintaan yang diajukan 11-11. Menggunakan metode bot deal untuk menyelesaikan. Semua stok akan diserahkan kepada pihak Livestream. Kontrak baru akan disusun ulang. Song Erjiang sangat marah hingga wajahnya pucat. Berkat tekanan dari semua orang, 11-11 memenangkan negosiasi. Malam harinya 11-11 menelepon Duan Ran. Mengetahui operasi Duan Shengjun berhasil, dia sangat gembira. Jiayun sedang memperkenalkan perusahaan satu persatu kepada para penggemar di Livestream. Bahkan dia menunjukkan studio Livestream perusahaan kepada penggemar. Saat semua orang senang karena jumlah penonton melonjak, sebuah insiden terjadi. Semua akun di studio Livestream diblokir. Setelah mencari tahu penyebabnya, diketahui ada yang menuduh mereka menjual barang palsu. Jiayun teringat pada kiriman barang yang dibawa Chen Lang. Lalu dia berlari ke gudang untuk memastikannya. Benar saja, barang yang dikirim Chen Lang bermasalah. 11-11 menghibur Jiayun agar jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Biarkan Duan Ran pergi untuk memberikan penjelasan. Menjual barang palsu bukanlah niat mereka. Berharap akun akan dibuka kembali.
Duan Ran mendatangi Manair Platform menunjukkan bukti kepada mereka, berharap pihak lawan akan membantu menyelesaikannya. Tetapi bukti ini tidak cukup. Tanggal 11 November akan segera tiba. Duan Ran meminta beberapa akun Livestream dibuka, tetapi Manair juga tidak berani memberikan perlakuan khusus membuka pintu belakang untuk mereka. Di sisi ini 11-11 menemui Jiang Ziyang meminta bantuan, berharap dia dan Yuan Bao dapat Livestream bersama. Yuan Bao sendirian akan sangat sulit masuk ke dalam. Jika ada bintang besar seperti Jiang Ziyang yang membantu, mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Selama itu urusan 11-11, Jiang Ziyang akan membantunya tanpa ragu. Akun semua orang telah diblokir. Semua perhatian tertuju pada Wuxi. Semua orang bergantian membujuknya untuk Livestream. Aku benar-benar tidak bisa menjadi streamer. Lao Niu meminta Susu membujuk Wuxi. Susu memutar matanya, akhirnya merajuk membujuk Wuxi. Lalu Wuxi dan Susu Livestream bersama. Di atas kepalanya bahkan ada jepit rambut. Tidak disangka Livestream mereka berdua mendapat banyak komentar bagus. Penjualan juga lumayan. Di sisi ini Yuan Bao merayakan ulang tahun bersama ayahnya. Keduanya berbeda pendapat. Lalu ayahnya pergi. Saat ini Yuan Bao juga mulai Livestream. Dia sendirian memakan hidangan yang dipesan ayahnya. Selain itu, dia makan dengan sangat lahap. Jia Yun datang mencari Chen Lang, memarahinya karena tidak tahu malu tidak sempat membasuh muka. Mengatakan bahwa dia bermain curang di belakang cepat atau lambat akan mendapat balasan. Chen Lang terkejut dan tidak mengerti apa-apa. Untuk menunggu Manair Platform Livestream, Duan Ran tidur di sofa di perusahaan mereka sepanjang malam, membuat Manair Platform memandangnya dengan pandangan berbeda. Dia yang seorang putra bangsawan, ternyata menunggu dia sepanjang malam hanya untuk menyelesaikan masalah perusahaan. Keduanya janji pergi sarapan. Manair Platform terharu dengan ketulusannya sehingga memutuskan untuk membantu. Langit tidak menyia-nyiakan orang yang gigih, surga tidak mengecewakan orang. Akhirnya dianggap ada kabar baik. 11-11 dan Yuan Bao menemui Direktur Bai, berterus terang ingin bekerja sama dengannya, menjual kopi mereka secara daring online. Kebetulan akun Yuan Bao bisa Livestream. Mereka membeli dengan harga yang sama dengan harga jual langsung. Direktur Bai dengan senang hati setuju. Duan Ran menelepon 11-11, memberitahunya bahwa Wu yang memutuskan untuk datang ke perusahaan membantu mereka. 11-11 sangat kesal. Apa yang kamu pikirkan memuji-muji betapa baik dan hebatnya mantan pacar kepada pacar baru? Apa maksudmu ini? Maksudku tidak seperti itu. Aku tidak mau mendengarkanmu lagi. Bukan kamu. Duan Ran merasa sangat bersalah. Wu yang juga diminta oleh Jiang Ziyang, makanya dia datang mencari Jia Yun. Jia Yun tahu dia adalah mantan pacar Duan Ran. Sangat ragu apakah harus mempekerjakan Ouyang. Setelah mendengar Ouyang meyakinkan, Jia Yun mempertahankannya. 11-11 tiba di perusahaan dan melihat Ouyang. Dia benar-benar tidak mengerti cara kerja Jia Yun. Jia Yun menjelaskan sekarang adalah saat perusahaan membutuhkan orang. Dia memiliki strategi marketing, akan sangat membantu. 11-11 hanya bisa datang sendiri mencari Ouyang. Melihat dia sudah selesai membuat naskah untuk Yuan Bao dan Jiang Ziyang, 11-11 menolak. Yuan Bao melihat keduanya penuh bau mesiu, suasana tegang. Segera mencari alasan untuk kabur. Duan Ran baru turun dari pesawat langsung mencari 11-11. Dia menyalahkan, apakah dia dan Jia Yun bersekongkol. Duan Ran meminta 11-11 untuk memikirkannya baik-baik. Sekarang adalah waktu perusahaan membutuhkan orang. Meskipun 11-11 tidak menyukai Ouyang, tapi sekarang hanya bisa menerima. Selanjutnya Duan Ran mengeluarkan jodoh yang dia minta di Beijing. Mereka berdua masing-masing mengambil satu lembar. Adegan ini benar-benar manis sekali. Di Rui, Yuan Bao bersama Jiang Ziyang dan Wuxi sedang Livestream. Meskipun ada bintang besar seperti Jiang Ziyang yang mendukung, tetapi trafiknya telah dibatasi. Pihak Chen Lang ada pasangan Xiao Huangya dan Guge. Sebaliknya memiliki jumlah penonton yang melonjak. Tepat pada saat ini Duan Ran tiba-tiba muncul di Livestream dengan memakai masker. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna. Penggemar di studio Livestream berlomba-lomba memberikan ulasan yang baik. Chen Lang juga sedang belajar dan mulai Livestream. Apapun yang dijual Duan Ran, dia juga menjualnya. Benar-benar tidak berbeda dengan penguntit. Duan Ran mengoleskan lipstik di wajah Lao Niu. Dia sangat menolak, tetapi demi perusahaan, Lao Niu harus mengorbankan dirinya. Dua pria dewasa menjual lipstik. Ditambah lagi, mereka berpromosi dengan sangat lancar. Benar-benar baru pertama kali melihatnya. Rui dan Cloud sangat sulit dibedakan siapa yang menang. Wu yang menggunakan hubungannya untuk mendorong Jiang Ziyang ke hot search. Wuxi mengaktifkan mode flash sale. Duan Ran dan Lao Niu bekerja sama dengan sangat sempurna. Tak lama kemudian mereka berhasil masuk babak selanjutnya. Melihat mereka bersemangat melalui layar, aku juga ikut senang. Mereka sudah lama merintis bisnis, selalu penuh kesulitan. Akhirnya kali ini ada sedikit hasil. Meskipun semua orang Livestream begitu lama, itu sangat melelahkan. Namun karena Livestream berikutnya, Wu yang tetap mengundang ahli untuk melatih para streamer. 11-11 melihat mereka berlatih di lantai bawah. Duan Ran memberitahunya bahwa Wu yang mencari orang untuk datang. Bahkan memuji sejak Wu yang datang,
Rui sudah banyak berubah. 11-11 tidak senang. Di internet mengatakan Duan Ran adalah pacar yang sempurna. 11-11 malah mengatakan pandangan mereka tidak bagus. Pandanganku bagus, makanya aku menyukaimu. Duan Ran dan Lao Niu datang. Melihat 11-11 sedang memeluk Jiang Ziyang, Duan Ran merasa tidak senang. Setelah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Jiang Ziyang, dia meminta Lao Niu menggendongnya pergi. Melihat itu, 11-11 sangat cemburu. Akhirnya tiba saat yang mengguncang jiwa. Akun Rui telah dibuka blokirnya. Kupon diskon yang diluncurkan Rui habis diperebutkan. Selain itu, gaya kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Menarik banyak penggemar untuk berbelanja. Penjualan satu malam Rui telah mencapai puluhan juta. Melebihi Cloud, mereka selalu ditekan oleh Chen Lang. Akhirnya mereka menang satu kali. Acara 11 November kali ini, penjualan kopi Yuan Bao sangat bagus. Yuan Bao tidak punya pilihan lain. Terpaksa berhenti kerja dan kembali ke perusahaan keluarga. Sheng Jiangtao membawa kabar baik. Rencana kepemilikan saham karyawan telah disetujui. Jia Yun mengundurkan diri. 11-11 melanjutkan posisi CEO. Duan Ran berencana memasang toilet besar di ruang kerjanya. Tetapi 11-11 tidak setuju. Saat keduanya berdebat, Ou yang datang untuk mengambil hati Duan Ran. Ou yang berusaha meyakinkan 11-11 agar dia mengangguk setuju. Duan Ran melihat Ou yang membantunya. Buru-buru melanjutkan perdebatan dengan 11-11. Saat ketiganya sedang memilih streamer, Ou yang dan 11-11 masing-masing memiliki pandangan sendiri. Duan Ran setuju dengan pemikiran Ou Yang. Dia diinjak keras dengan sepatu hak tinggi 10 cm oleh 11-11. Dia tidak ingin Duan Ran setuju dengan pemikiran Ou Yang, tetapi dia tetap diam, menggosok-gosok kakinya yang malang dengan tangan, tetapi diusir dengan kaki oleh 11-11. Ou yang mengusulkan pemungutan suara untuk memutuskan siapa yang pergi dan siapa yang tinggal. Akhirnya membiarkan Duan Ran memilih. Duan Ran sangat canggung serba salah. Dia tidak bisa menyakiti perasaan siapapun. Lalu dia memilih masing-masing satu nomor dari nomor yang mereka tulis. Tidak menyakiti perasaan siapapun. Di akhir hari seluruh tubuh Duan Ran dipenuhi keringat dingin. Malam harinya, Jia Yun bertanya kepada 11-11 mengapa tidak keluar makan malam bersama Duan Ran. Ketika membicarakannya dia menjadi kesal lagi. Masalah Duan Ran memasang toilet hari ini, dia malah bertanya pada Wu Yang. Wu yang melihat pertunjukan dan tidak takut memperburuk keadaan, melihat drama dan tidak takut masalah menjadi besar, bahkan mendukung Duan Ran. Mereka sedang dalam tahap cinta yang membara. Jia Yun juga tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Saat ini Duan Ran menelepon. 11-11 masih marah karena serangkaian kejadian hari ini jadi tidak mengangkat telepon. Jia Yun berbohong bahwa panggilannya akan mati. 11-11 dengan cemas mengangkat telepon untuk mendengar. Duan Ran meminta maaf kepada 11-11 atas kejadian hari ini. Dia juga tidak berencana memasang toilet lagi. Ou yang mengeluarkan desain yang dia temukan untuk dilihat oleh 11-11 dan kelompoknya. 11-11 berpendapat bahwa harga merek yang dikelola sendiri oleh VK-Mers perlu dinaikkan. Duan Ran sangat menyukai desain ini. Ou yang berpendapat bahwa pertama kali VK-Mers membuat merek pasti harus mencari desainer terkenal, meningkatkan kesadaran merek, tetapi anggaran terlalu tinggi sehingga ditentang oleh 11-11. Situasi VK-Mers saat ini tidak cocok untuk merek kelas atas seperti itu. Keduanya berdebat tanpa henti. Duan Ran tidak bisa berkata apa-apa. Melihat mereka tidak lagi emosional, dia meminta ketiganya kembali memikirkan solusi yang menguntungkan bagi perkembangan perusahaan. Keduanya setuju dengan pendapat ini. Pertemuan berakhir. Duan Ran buru-buru pergi membujuk pacarnya. Sementara Jiang Ziyang mendatangi Wu Yang. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai pakaian Dr. Shin tetapi lebih suka yang sederhana. Setelah itu dia mengatakan terus terang bahwa desain Wu Gege cocok dengannya. Demi pertimbangan VK-Mers, Wu yang memutuskan membiarkan Wu Gege mendesain sendiri. Chen Lang berencana menarik Wu Gege dan kelompoknya ke perusahaannya. Namun Wu Gege bukan orang yang mudah berubah seperti Xiao Huangya dan kelompoknya. Jadi dia menolak permintaan Chen Lang. Setengah tahun kemudian, merek mandiri VK-Mers diberi nama Teng. Pakaian merek ini akan dilivestream oleh Jiang Ziyang. Karena dia adalah bintang besar, penggemarnya sangat banyak. Pesanan terus berdering ting-ting. Duan Ran tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji Wu yang sangat kompeten. Membuat 11-11 merasa tidak nyaman. Saat ini di livestream Xiao Huangya ada produk yang sama persis dengan VK-Mers. Xiao Huangya mengeluarkan paten yang mereka ajukan. Diumumkan di studio livestream. Kali ini mereka diserang dari belakang lagi oleh Chen Lang. Semua masalah ini disebabkan oleh sahabat kecil Duan Ran, Shen Dingding yang berulah. Dia mengabaikan segalanya untuk mengalahkan Duan Ran. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa dia lebih baik dari Duan Ran. Malam harinya Jia Yun pulang, bertekad mengungkap kejahatan Chen Lang. Keesokan harinya Jia Yun mengajak Chen Lang bertemu. Dia mengatakan bahwa di tangannya ada bukti bahwa dia memberikan barang palsu kepada VK-Mers pada acara 11 November. Setelah itu dia mengkritik semua hal yang dia lakukan sebelumnya. Jia Yun sudah menyiapkan pulpen perekam, merekam semua yang dia katakan. Kali ini dia benar-benar kecewa pada Chen Lang. Setelah selesai, dia menyerahkan bukti itu kepada pihak yang berwenang.
Semua akun Livestream Cloud diblokir satu persatu. Sementara VKmers menerima paten dan melanjutkan Livestream. Saat semua orang sibuk membantu Wuxi menyatakan cinta kepada Susu, Wuxi tiba-tiba menghilang. Duan Ran menduga dia pasti masuk ke toilet untuk menghafal kata-kata pernyataan cinta. Begitu selesai bicara, Wuxi mengirim pesan. Direktur Duan tolong saya. Cepat datang tolong saya. Pintu toilet tidak bisa dibuka. Duan Ran bergegas ke toilet, tetapi tidak peduli bagaimana caranya, pintu tidak bisa dibuka. 11-11 juga mencoba tetapi kehabisan akal. Wuxi di dalam sangat putus asa. Saat ini Susu datang, mengatakan dia sudah tahu mereka menyiapkan kejutan untuknya. Susu, aku sangat menyukaimu. Aku menyukaimu. Susu, maukah kamu jadi pacarku? Aku bersedia menjadi pacarmu. Di dalam toilet, dipisahkan oleh sebuah pintu juga berhasil menyatakan cinta. Ben berinisiatif meminta maaf kepada Jia Yun. Masalah barang palsu adalah ide Shen Dingding. Chen Lang tidak tahu apa-apa. Dia berharap Jia Yun bisa menemui Chen Lang. 11-11 menyiapkan angpau tahun baru untuk semua orang. Duan Ran diam-diam mengambil banyak angpau dari belakang. Kedua orang ini menunjukkan kasih sayang benar-benar, menunjukkannya sampai seluruh perusahaan tahu. Jia Yun masih tidak tega melihat Chen Lang seperti itu. Ben membawa barang mencari Chen Lang. Melihat Chen Lang sedang tidur, dia membangunkannya. Chen Lang terkejut bangun melihat Jia Yun sangat malu, karena penampilannya yang berantakan dilihat oleh orang yang disukainya. Keduanya makan hotpot sambil mengobrol. Kali ini Jia Yun datang ke rumah Chen Lang, juga memiliki pemahaman baru tentang dirinya. Mengetahui dia mendambakan kesuksesan, menjadi kebanggaan orang tua. Sekarang dia begitu terpuruk. Jia Yun masih bersedia mengunjunginya. Dia malah mengira Jia Yun menyukainya. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Ternyata hari ini Jia Yun datang untuk memperkenalkan seorang teman kepada Chen Lang. Dia setuju untuk bertemu. Malam harinya Duan Ran dan teman-temannya bertemu Shen Dingding. Duan Ran tidak menahan diri membodanya yang tidak menyebabkan apa-apa. Meskipun mereka menganggap itu lelucon, tetapi Shen Dingding selalu memedulikannya. Mereka tidak menyadari bahwa dia sudah marah. Orang misterius yang Jia Yun perkenalkan kepada Chen Lang adalah Duan Shenjun. Chen Lang sangat menyesali perbuatan yang pernah dia lakukan. Sangat menyesali pilihan di masa lalu. Duan Shenjun mengatakan dia selalu menganggapnya seperti anak sendiri. Setelah itu dia membeli 60% saham Cloud, lalu menyerahkan Cloud kepada Chen Lang untuk dikelola, menyelamatkan perusahaan Chen Lang untuk kedua kalinya. Keesokan harinya Duan Ran dan 11-11 dengan senang hati pergi menjemput Shen Jiangtao, tetapi yang turun adalah Shen Dingding. Duan Ran masih memanggilnya Ding Fati seperti waktu kecil. Meskipun dia menunjukkan rasa jijik di kantor, keduanya masih bercanda dengan Shen Dingding. Mereka sama sekali tidak tahu kali ini dia kembali adalah untuk mengendalikan VKmers di tangannya, menggunakan VKmers untuk membuktikan bahwa dia tidak kalah dari Duan Ran. Tetapi keduanya masih memperlakukannya dengan polos sebagai teman baik. Shen Dingding melempar kembali angpau dan pergi. Melihat Shen Dingding di koridor, Chen Lang buru-buru menemui Duan Ran dan 11-11, memberitahu mereka bahwa dia meninggalkan VKmers karena dibujuk Shen Dingding. Selain itu, beberapa trik yang tidak benar semuanya diatur oleh Shen Dingding dari belakang. Takut kali ini dia datang juga tidak ada niat baik. Tepat pada saat ini Yo Jie menelpon. Mengetahui Shen Dingding dan yang lainnya mengadakan rapat dewan direksi, ingin memecat jabatan ketua ayah Duan Ran. Keduanya segera pergi ke sana. Duan Shenjun membereskan barang di kantor pulang ke rumah. Dia juga sudah tahu orang di belakang yang berinvestasi di Cloud adalah Shen Dingding. Alasan Shen Jiangtao memaksa Duan Shenjun pergi juga karena Shen Dingding. On Tin Kuan memilih kata untuk menasihati, namun ia tidak mendengarkan sepatah kata pun. Sekembalinya ke rumah, Duan Ran masih tidak mengerti mengapa ayahnya membeli saham Cloud. Demi Chen Lang, On Tin Kuan berharap ketiganya akan mengembangkan Cloud bersama, menciptakan karir yang gemilang. Sepertinya On Tin Kuan sudah tahu masa depan mereka akan menyelamatkan Rui melalui Cloud bersama Chen Lang. Keesokan harinya Shen Dingding datang ke Rui untuk mempersiapkan pemilihan CEO baru. Duan Ran benar-benar tidak mengerti, meskipun total saham kedua ayah mereka hanya 45%. Masih belum cukup untuk langsung menunjuk CEO di Rui, kan? Shen Dingding menoleh dan bertanya, apakah Yushi bersedia menyerahkan saham di tangannya kepada pria itu? Kelompok Duan Ran mengira dia tidak akan setuju, tetapi Yushi telah diancam olehnya. Mau tidak mau harus setuju, membuat semua orang terkejut dengan jumlah saham Yushi. Shen Dingding menunjuk dirinya sendiri sebagai CEO. Perusahaan Rui ini benar-benar tidak beruntung. Sudah berganti beberapa masa jabatan CEO. Duan Ran mengkritik Shen Dingding keterlaluan. Dia berkata kepada
Wu Yang. Rui bukan lagi Rui yang dulu. Jika dia punya tempat lain yang lebih baik untuk dituju, dia bisa pergi kapan saja. Sekarang dia tidak bisa memberinya kondisi yang lebih baik. Berjuang melawan dia. Shen Dingding memanggil karyawan Rui untuk rapat. Berkata akan menandatangani kontrak dengan merek-merek mewah untuk siaran langsung. Begitu dia selesai bicara, dia langsung dikritik dengan marah oleh Qian 1111. Apa kau sedang mengigau? Sadar tidak? Duan Ran juga menyarankan Shen Dingding untuk mendengarkan pendapat Qian 1111. Tetapi dia malah marah dan mengkritik mereka karena tidak memberinya muka. Mengkritik dia tepat di depan banyak karyawan. Shen Dingding berpikir karena On Tin Kuan diberhentikan dari jabatan sebelumnya. Mereka berdua tidak terima, jadi sengaja mempersulit dia. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Saat Rui hampir hancur, mereka berdua telah menyelamatkannya. Mereka menganggap Rui seperti anak mereka. Maka dari itu tidak berharap Shen Dingding merusaknya hanya karena emosi sesaat. Shen Dingding mengatakan masalah mati listrik dan diskusi desain semuanya dilakukan oleh pengkhianat Yushi. Duan Ran menganggap Yushi sebagai saudara, tetapi dia malah mengkhianati dia. Akhirnya dia menahan amarah di hati dan pergi. Yushi mengejar untuk menjelaskan. Duan Ran, Yushi, Shen Jiang Tao memanggil Duan Ran ke kantor. Ingin dia menjelaskan bahwa Yushi jatuh sendiri dari tangga. Duan Ran sudah terlalu lelah dan kecewa, sama sekali tidak mau menjelaskan. Hanya berbalik meninggalkan kantor. Duan Ran menarik Qian 1111 pergi. Melihat penampilannya yang sangat lelah, dia sangat sedih. Keesokan harinya Yo Jie bertanya, "Anak muda, kau yakin tidak datang ke perusahaan? Kau sudah diusir, untuk apa datang lagi?" Duan Ran sedikit kecewa. Dia ingin mengembangkan Rui dengan baik. Tidak siaran langsung, banyak orang tidak lagi mengingatnya. Duan Ran di rumah masuk ke ruang siaran langsung mendukung Qian 1111 beberapa puluh pesanan. Begitu mematikan siaran langsung, Qian 1111 lelah sekali. Zhang Jiayun menunggu dia untuk makan makanan yang dipesan dari luar. Shen Dingding tidak mengizinkan makan makanan yang dipesan dari luar di perusahaan. Akan dipotong gaji. Zhang Jiayun menjelaskan, "Membuatku tidak ingin bekerja lagi. Mengapa peduli sebegitu banyak?" Ternyata dia sudah menerima pemberitahuan penerimaan dari Cambridge. Zhang Jiayun juga memiliki kemampuan meramal seperti On Tin Kuan. Tahu kelompok Qian 1111 akan datang ke Cloud membantu Chen Lang. Berkata akan ada keberuntungan datang membantu dia. Duan Ran di rumah karena menganggur mulai meneliti cara membuat kue tart telur. Ini pasti adalah siaran langsung dengan kepribadiannya sendiri. Dia sangat keras kepala soal makanan. Duan Ran membuat sambil melihat petunjuk. Dia ingin menyibukkan diri agar tidak pusing. Duan Ran menyajikan semua kue tart telur yang sudah dipanggang kepada orang tuanya. Keduanya sangat tidak berdaya. Mereka makan sampai mau muntah. Melihat Qian 1111 kembali, keduanya seperti memegang rumput penyelamat. Qian 1111 melihat jumlah kue tart telur di meja, mengira mereka membelinya. Duan Ran buru-buru memberikan sepotong kue tart telur yang baru dipanggang kepada dia. "Keluarkan, keluarkan." Dia lupa memasukkan blueberry. Melihat Duan Ran sibuk di dapur, Qian 1111 merasa sangat bingung. Yo Jie meminta Qian 1111 menasihati putranya. 2 hari ini selalu seperti itu. Keduanya duduk. Qian 1111 memeluk Duan Ran. Benar-benar lupa kalau dia sedang di rumah. Yo Jie membawa teh keluar, tidak hanya melihat mereka berdua berpelukan, tapi juga mendengar pembicaraan mereka. Qian 1111 menasihati Duan Ran. Bukan hanya di Rui baru bisa mewujudkan mimpi. Bisa pergi ke Cloud. Dimanapun bisa mewujudkan mimpinya. Duan Ran berpikir dia tidak mau merasakan kegagalan lagi. Jadi tidak setuju pergi ke Cloud. Yo Jie tahu mereka berdua saling mencintai. Jadi dengan cepat mengatur kencan buta untuknya. Duan Ran tentu saja menolak. Tetapi dia tidak tahan ibunya merengek. "Ibu, coba kue tart telur yang baru keluar dari oven buatan anakmu ini." Melihat tingkah laku Yo Jie ini, tahu dia telah kalah di tangan putranya. Duan Ran datang menunggu pasangan kencan buta sejak pagi. Siapa sangka yang datang malah Ouyang. Saat itu dia baru sadar bahwa pasangan kencan butanya adalah dia. Ouyang memang orang yang kuat. Demi Duan Ran dia melepaskan harga dirinya. "Aku masih mencintaimu." Mencintai tapi tidak bisa memiliki memang menyakitkan. Duan Ran menjelaskan dengan jelas kepada Ouyang. Dia dan Qian 1111 sudah bersama. Hatinya tidak bisa menampung siapapun selain Qian 1111. Dia tidak keberatan mengungkapkan semua yang dia pikirkan kepada Ouyang. Dia tidak ingin karena dirinya berpura-pura tidak tahu malah melukai dia terlalu dalam. Ouyang berkata kali ini dia datang juga tidak terlalu berharap, hanya bekerja sama dengan ibumu saja. Yo Jie juga tidak tinggal diam. Dia memanggil Qian 1111 keluar. "Putus saja dengan Duan Ran. Tante tidak bisa menerima kalian berdua kembali bersama." "Kenapa begitu?" Dulu suasana hati dia sedang tidak baik. Sudah mengajak ibu Qian 1111 pergi minum. Keduanya minum sampai mabuk berat. Secara tidak langsung menyebabkan ibu Qian 1111 meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu Yo Jie membawa Qian 1111 pulang dan membesarkannya sampai dewasa. Dia selalu merasa bersalah pada dia. Saat ini, akhirnya Qian 1111 mengerti mengapa Yo Jie selalu melihatnya dengan tatapan aneh. Yo Jie khawatir Qian 1111 tidak akan memaafkannya. Dia selalu tidak punya keberanian untuk
memberitahu dia kebenarannya. Sedangkan dia menyalahkan dia mengapa ada masalah apapun tidak pernah mau mengatakannya. Tidak mau mendengarkan pendapatnya, malah seenaknya memutuskan untuk dia. Saat ini Qian 1111 benar-benar sangat sedih. Dia dengan sedih kembali ke rumah, mengelus lukisan yang pernah digambar ibunya untuknya di dinding. Tidak tahan lalu menangis. Duan Ran datang ke perusahaan tetapi tidak menemukan Qian 1111. Pagi berikutnya, dia bertanya pada ibunya kemana dia membawa Qian 1111 tadi malam. Mengapa tidak ada yang menjawab teleponnya? Yo Jie berbohong bahwa mereka berdua pergi pijat. On Tin Kuan menarik Duan Ran untuk pergi memancing bersama. Dia berharap dia akan memancing dengan tenang. Jangan hanya melihat keuntungan di depan mata. Tiba-tiba terjadi hal tak terduga. Botol air ditendang Duan Ran jatuh ke air. Ayah dan anak itu kehausan tak tertahankan. Mau tak mau pergi ke bawah pohon untuk beristirahat. Pasti akan ada hal baik yang terjadi. Semoga saja begitu. Duan Ran baru saja selesai bicara. Seorang penjual es krim lewat. Duan Ran ingin membeli banyak, tetapi pria itu menolak. Mengatakan makan banyak tidak baik. Duan Ran merasa dia cukup manusiawi. On Tin Kuan juga menasihati putranya untuk sedikit menurunkan egonya. Datang ke Cloud dan bekerja dari posisi terendah. Duan Ran khawatir Shen Jiang tahu akan mempersulit dia. On Tin Kuan malah beranggapan dia tidak akan melakukan itu. Tak lama kemudian Duan Ran sudah datang ke lantai kerja untuk berkenalan. Direktur Liu menyuruhnya tidak perlu bersusah payah seperti itu. Tetapi dia malah meminta dirinya diperlakukan sama seperti orang lain. Dia sama sekali tidak menunjukkan sikap anak orang kaya. Di pusat perbelanjaan, seorang anak yang tertabrak sangat ketakutan. Duan Ran buru-buru mendekat dan terus meminta maaf. Bahkan memberikan voucher diskon kepada mereka. Menyuruh mereka pergi membeli mainan, dengan ringan menyelesaikan masalah. Mengetahui pihak lawan datang untuk mengambil paket kiriman cepat, dia lalu pergi ke kios pengiriman cepat. Melihat mereka sedang siaran langsung menjual produk, dia sangat curiga mengapa tidak siaran langsung di tempat khusus. Karyawan menjelaskan seperti ini akan terlihat lebih visual dan nyata kios tradisionalnya. Karena Yo Jie menyuruh Qian 1111 putus dengan Duan Ran, jadi dia terus-menerus lembur di perusahaan. Wu Gege dan Susu sangat sedih. Shen Dingding menyuruh Qian 1111 bertanggung jawab atas merek lain. Kenyataannya adalah mencabut kekuasaannya membuat dia sedih duduk di sofa menangis. Duan Ran tahu begitu baru peluncuran daring hari pertama, Qian 1111 sudah dicabut kekuasaannya oleh Shen Dingding. Lalu menarik dia berjalan-jalan, bermaksud membelikannya cincin. Qian 1111 berpikir sejenak, sekarang bukan saatnya membeli cincin. Lalu dia beralasan kondisinya tidak baik, tidak mau pergi memilih cincin. Qian 1111 sama sekali tidak memberitahu Duan Ran. Beberapa hari ini dia tidak mencari dia adalah karena Yo Jie tidak setuju mereka berdua bersama. Keduanya duduk, Qian 1111 membongkar pikiran di hati Duan Ran. Dia berada di Ke hanya untuk lari dari kenyataan. Jika sekarang Duan Ran masih di Rui, mungkin hasilnya akan berbeda. Setidaknya setiap hari Qian 1111 melihat Duan Ran juga akan sangat senang. Duan Ran berkata dia sedang kehilangan arah. Dia butuh waktu untuk mencari arah baru. Qian 1111 sangat menyalahkan diri sendiri. Dulu ketika dia menemui kesulitan, selalu Duan Ran yang menghibur dan menyemangatinya. Sekarang giliran dia menemui masalah, dia malah tidak tahu harus menghibur dia bagaimana. Aku hanya merasa aku sangat gagal dalam peran sebagai pacarmu. Mendengar Qian 1111 berkata begitu, Duan Ran tidak melarang Qian 1111 ke luar negeri lagi. Sebaliknya malah sangat mendukungnya. Tapi dua kata putus, setelah ini jangan diucapkan lagi. Qian 1111 datang ke rumah Duan Ran mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Akhirnya Duan Ran juga merasakan Qian 1111 menyembunyikan sesuatu darinya. Dia tidak menjawab, hanya mengalihkan topik, menyuruhnya pergi ke Cloud membantu Chen Lang. Bagaimanapun, ayahnya juga adalah pemegang saham besar Cloud. Orang tua Duan Ran masih tidak tega berpisah dengan Qian 1111. Di hati Duan Ran juga sangat tidak tega. Tetapi ada orang tua di sini, dia tidak bisa menunjukkan terlalu jelas. Siaran langsung pertama setelah akun dibuka, Zhang Jiayun berada di samping membantu Chen Lang. Dia mengatakan dia adalah tempat menyandarkan semangatnya. Ingin mengundang dia makan, tetapi Zhang Jiayun malah berkata dia harus pergi rapat kelas. Melihat Chen Lang menunjukkan kekecewaan, sebenarnya tidak pergi juga tidak apa-apa. Keduanya pergi ke toko memilih pakaian untuk siaran langsung. Pemilik toko salah mengira mereka adalah pasangan. Chen Lang ingin menjelaskan tetapi dipanggil Zhang Jiayun untuk mengambil foto. Pemilik toko melihat itu lalu melanjutkan bicara. Kau punya istri yang cakap, cantik, dan murah hati seperti ini. Mengapa tidak membawanya lebih awal? Zhang Jiayun sama sekali tidak menyangkal. Keduanya pergi ke tepi pantai berjalan-jalan. Chen Lang menyatakan cinta kepada Zhang Jiayun sekali lagi. Kau pergi, aku akan tetap di sini. Kau pergi berapa lama? Aku menunggu selama itu. Saat ini Zhang Jiayun juga sangat tidak tega. Sebenarnya dia sudah menyukai Chen Lang, tetapi dia juga tidak bisa melepaskan pengejaran impian. Ouyang dan Xiang Ze yang keluar berjalan-jalan. Dia berkata Duan Ran dan Qian 1111 lebih sulit dipisahkan daripada siapapun. Sejak kecil mereka sudah memiliki perasaan yang mendalam.
Hu yang juga menasihati Xiang Ziyang untuk menyerah saja. Siapa sangka kalimat berikutnya dari dia membuat dia terkejut. Mereka bisa, mengapa kita tidak bisa? Kita bisa apa? Memulai bisnis. Kenapa pikiranmu melayang begitu? Setelah Hu yang pergi, timnya juga bubar seperti pasir yang mengalir. Dia berharap Hu yang kembali membantunya. Dia berjanji akan bicara serius dengan ibunya, menyuruhnya jangan khawatir. Duan Ran membawa Chen Lang ke kios membeli kosmetik. Dia ingin membuat toko tradisional yang dikombinasikan dengan siaran langsung. Chen Lang beranggapan hanya Duan Ran yang bisa melakukan ini. Selesai dia juga berkata, hari ini adalah hari Zhang Jiayun dan Qian 11-11 bersama-sama ke luar negeri. Duan Ran introspeksi diri selama beberapa hari, juga tidak tahu di mana letak kesalahannya, sampai membuat Qian 11-11 berpikir tidak pantas menjadi pacarnya. Chen Lang menyuruh Duan Ran cepat mengejar Qian 11-11. Dia sama sekali tidak tahu hari ini Qian 11-11 pergi. Mendengar itu lalu buru-buru meminjam kunci mobil Chen Lang. Dia mengemudi dengan cemas sambil mengirim pesan kepada dia. Mengemudi sambil mengirim pesan sangat berbahaya. Kalian semua jangan sampai meniru. Qian 11-11 sama sekali tidak membalas. Saat ini dia dan Zhang Jiayun sudah tiba di bandara. Tak lama kemudian, Duan Ran juga tiba di bandara. Dia tidak sempat memarkir mobil lalu bergegas masuk mencari Qian 11-11. Melihat ada sosok punggung mirip Qian 11-11, dia buru-buru menarik orang itu. Tetapi itu bukan dia. Duan Ran salah mengenali orang. Mencari beberapa putaran tetap tidak menemukan Qian 11-11. Duan Ran dengan penuh kekecewaan berjalan ke depan mobil. Di situ tertempel surat tilang. Saat Duan Ran sedang berlinang air mata, kebahagiaan tak terduga muncul. Qian 11-11 melangkah keluar. Ternyata hari ini dia datang untuk mengantar Zhang Jiayun. Dalam perjalanan pulang, Yo Jie menelepon. Duan Ran hampir keceplosan. Qian 11-11 sampai ketakutan tubuhnya gemetar. Untuk menghindari Yo Jie terkejut yang menyebabkan penyakit lamanya kambuh. Keduanya hanya bisa menyembunyikannya dari dia. Qian 11-11 menyuruh Duan Ran mengesampingkan harga diri. Berusaha keras mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Qie. Hanya dengan mengembangkan cloud, mereka baru bisa menyelamatkan martabat yang hilang. Yuxi mengambil risiko mengirimkan bagian prosedur kepada Qian 11-11. Jika kali ini Rui berhasil, mereka akan benar-benar kehilangan kesempatan kerja sama dengan Qie. Shen Dingding menemukan pesan yang dikirim Yuxi lalu memecat dia. Susu dan Wu Gege juga pergi. Mereka semua datang ke Cloud untuk membantu Qian 11-11. Waktu yang tepat, tempat yang menguntungkan, dan dukungan rakyat. Bahkan Tuhan pun membantu kelompok Qian 11-11. Siaman hujan lebat, jadi semua penerbangan dibatalkan. Xiang Ze yang juga tidak bisa dari Beijing kembali ke Xiamen untuk menghadiri konferensi pers Deng malam ini. Tanpa Xiang Ze yang, malam ini Rui akan gagal total. Kelompok Qian 11-11 bermaksud membantu Shen Jiangtao menyelamatkan Rui. Ini juga merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk siaran langsung secara nyata. Chen Lang membawa peralatan ke Qie. Sementara Qian 11-11 pergi ke Rui meyakinkan Shen Dingding. Siapa sangka dia telah meninggalkan Rui untuk lari sendirian. Sekarang ada kita bertiga saja sudah cukup. Setelah semuanya selesai disiapkan, Duan Ran bernegosiasi kerjasama dengan Shen Jiangtao. Jika dia setuju mengizinkan Cloud bergabung dengan Qie, mereka akan siaran langsung segera. Shen Jiangtao berpikir jika siaran langsung malam ini gagal, dia juga akan sulit mempertahankan kursi ketua. Akhirnya dia hanya bisa setuju dan bersama mereka mempersiapkan siaran langsung. Qian 11-11 bersama Susu dan Wu Gege sedang di Rui. Meskipun Xiang Ze yang tidak bisa datang ke lokasi, tetapi Qian 11-11 telah mengundang satu bintang besar lainnya untuk membantu. Dulu Qian 11-11 mengizinkan Yuan pergi mengejar impian, sekarang dia sudah menjadi bintang besar. Tak lama kemudian Yuan menjadi hot search. Duan Ran juga tidak bisa tertinggal di belakang. Dia mengundang Yuan Bao siaran langsung, sementara Chen Lang meminta Zhang Jiayun di luar negeri yang jauh untuk siaran langsung. Seluruh tim bersatu padu, siaran langsung mereka malam ini sukses besar. Keesokan harinya Shen Jiangtao memanggil Dewan Direksi, ingin membatalkan semua toko tradisional, menggantinya menjadi tempat hiburan. Saat anggota Dewan Direksi masih ragu, Duan Ran tiba-tiba mengajukan rencana kombinasi antara toko tradisional dan siaran langsung, bukannya membatalkan semua toko tradisional secara bersamaan. Rencana Duan Ran disetujui Dewan Direksi. Rencana ini diusulkan oleh On Tin Kuan. Shen Dingding sangat kagum dengan kemenangan Duan Ran kali ini. Jelas mereka sudah didesak sampai ke ujung tanduk oleh dia, tetapi mereka masih bisa membalikkan keadaan. Duan Ran menjawab, karena mereka punya gairah makanya baru berhasil. Shen Dingding berkata, karena waktu kecil Duan Ran tidak hanya mengancam dia, tetapi juga menipu dan mengambil mobil roda 4-nya, makanya dia menyimpan dendam ingin membalas dendam padanya. Malamnya Duan Ran dan Qian 11-11 mengobrak-abrik seluruh rumah. Akhirnya juga menemukan mobil roda 4 itu, menemukan barangnya, mereka berdua dengan gembira bercanda. Yuxi merasa bersalah kepada Duan Ran dan Qian 11-11.
sehingga mengajukan surat pengunduran diri kepada Duan Ran. Dia sama sekali tidak menyalahkan melainkan selalu menganggap Yusi sebagai saudara yang baik. Mendengar Duan Ran berkata begitu, Yusi juga melepaskan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di hati, berusaha keras bekerja membalas budi mereka. Yusi datang mencari Susu, berharap dia memberinya satu kesempatan lagi. Setelah berpikir sepintas, Susu setuju. Qian Jin kembali dari luar negeri mengadakan pesta ulang tahun untuk Qian 1111. Dia memutar video saat dia berusia 2 tahun yang direkam ibunya. Dalam video itu ibu Qian 1111 berkata, dia berharap kelak dia akan menemukan seorang pria yang sepenuh hati mencintainya, yang bisa melindunginya seumur hidup. Semua orang terharu sampai berlinang air mata. Qian Jin tahu Qian 1111 dan Duan Ran saling mencintai dengan tulus, juga tahu mereka bersama tidaklah mudah. Lalu menasihati Yo Jie agar menerima Qian 1111, dia berbalik pergi. On Tin Kuan berlari mengejar dan menasihati, akhirnya dia juga bisa melepaskan ikatan di hati dan menerima Qian 1111. Cinta yang didukung orang tua, barulah cinta yang paling membahagiakan di dunia. Saat ini lampu tiba-tiba mati, Duan Ran muncul di layar besar, dengan tulus menyatakan perasaannya kepada Qian 1111, setelah itu dia mengeluarkan cincin, berlutut dengan satu kaki, di sampingnya ada tulisan Qian 1111 menikahlah denganku. Tak lama kemudian Qian 1111 muncul di samping Duan Ran, dia memakaikan cincin lamaran untuknya, lalu keduanya berpelukan dan berciuman dengan mesra.